Yue Zhenglong sama sekali tidak peduli, tetapi Hong Bao, sebagai orang kuat di alam Tongtian, merasakan formasi itu lebih kuat. Yang mulia, formasi ini memiliki aura yang kuat dan kekuatannya mungkin luar biasa. Hong Bao berkata dengan ekspresi serius. Melihat ekspresi Hong Bao, Yue Zhenglong dan yang lainnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Siapa yang berani menyergap kita? Yue Zhenglong mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Wu Mengbing dan yang lainnya juga tampak bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, suatu kekuatan dahsyat turun ke atas semua orang dalam formasi itu. Tidak peduli apakah itu Hong Bao, Yue Zhenglong, atau siapapun, mereka semua ditekan oleh kekuatan ini dan tidak bisa bergerak sama sekali untuk sementara waktu. Terutama mereka yang basis kultivasinya lemah, terpaksa berbaring telungkup di tanah, merasakan seolah-olah semua tulang di tubuhnya remuk. Satu-satunya yang bisa berdiri tegak adalah Hong Bao. Pemimpin Gunung Lingxiu, Zhu Hongfei, pemimpin Sekte Wanyin, Tang Chenfeng, dan pemimpin Sekte Haoyue, Duan Mulan, semuanya tertekuk di bawah tekanan dan nyaris terjatuh. Selain itu, ada 3 boneka yang dibawa Su Yuruo, yang juga mampu berdiri, tetapi mengeluarkan suara berderit, seolah-olah akan kewalahan. Hong Bao tampak muram, dan berteriak dengan suara yang dalam, siapa ahli yang mendirikan lingkaran sihir di sini? Tidak beranikah kau menunjukkan dirimu? Sebelum dia selesai bicara, terdengar tawa samar. Kenapa tidak? Wus wus wus. 4 suara kentut terdengar bersiul dari 4 arah. Ketika Hong Bao dan yang lainnya melihat keempat sosok ini, mereka semua terkejut. 4 sosok, semuanya berdiri di udara, di atas langit, menatap semua orang di lingkaran sihir. 4 pria kuat di alam Tongtian. Yue Zhenglong tercengang, dan orang-orang dari 4 sekte utama tercengang. Hong Bao, yang juga merupakan orang kuat di alam Tongtian, juga tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana bisa ada 4 ahli alam Tongtian muncul di sini pada saat yang sama? Dan tampaknya pernah ada penyergapan di sini sejak lama. Apa yang sedang terjadi? Keempat penguasa alam Tongtian ini adalah persis 4 penguasa alam Tongtian yang saat ini dimiliki negara Liang. Tan Qingyan, Su Meng dan Song Jue dari Sekte Tianji. Dan Kasim Tua di Istana Liangdu. Mereka berempat telah mengaktifkan formasi bendera bintang 9 bersama-sama sebelumnya, dan sekarang mereka muncul bersama untuk mengintimidasi orang-orang dalam formasi itu. Hong Bao memiliki penglihatan yang tajam, dan dia mengenali 3 orang lainnya dengan baik, namun dia mengenali Kasim Tua itu dalam pandangan sekilas. Itu kamu, Yu Fu, kamu masih hidup. Nama asli Kasim Tua itu adalah Yu Fu, dan dia telah menggunakan nama ini sejak dia memasuki istana. Akan tetapi, karena ia tidak muncul lagi di istana, maka tidak seorang pun yang mengetahui nama itu lagi. Hong Bao, sebagai kepala Kasim Istana Kerajaan Yue, pernah bertemu dengan Kasim Tua Yu Fu di masa mudanya, dan keduanya bahkan pernah bertarung satu sama lain. Meskipun pertarungan itu atas nama pertukaran, hal itu juga menyangkut reputasi penguasa kerajaan Liang dan Yue. Hasilnya adalah Hong Bao lebih baik. Ini juga alasan mengapa Hong Bao mampu memasuki alam Tongtian lebih awal dari Yu Fu. Yu Fu tertawa dan menatap Hong Bao. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu tampaknya lebih bersemangat sekarang. Hong Bao tampak muram. Kupikir kau sudah lama meninggal, tapi tak kusangka kau masih hidup dan sehat. Haha, kamu, Hong Bao, belum mati? Bagaimana mungkin aku, Yu Fu, mati sebelum kamu? Hong Bao menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya ke 3 pembangkit tenaga listrik alam Tongtian lainnya di sekitar Yu Fu. Jika tebakanku benar, ketiga orang ini pasti berasal dari Sekte Tianji, kan? Song Jue berkata sambil tersenyum garang. Benar sekali tebakanmu. Kami dari Sekte Tianji, dan sudah lama menunggumu di sini. Mendengar ini, hati Hong Bao hancur. Benar saja, keempat orang ini datang ke sini untuk mereka. Susunan sihir di sini pasti telah disiapkan sebelumnya, menunggu mereka jatuh ke dalam perangkap. Apa yang ingin kau lakukan? Aku adalah Pangeran Yue. Jika kau menyentuhku, Yue ku pasti akan menghancurkan liangmu, dan kemudian kalian semua akan mati. Yue Zhenglong ditekan ke tanah oleh kekuatan formasi, tetapi dia masih berteriak keras tanpa rasa takut. Hong Bao menatap Yue Zhenglong tanpa daya, berpikir bahwa pangeran ketiga ini terlalu lambat. Pada titik ini, apakah ada gunanya mengancam dengan kata-kata seperti itu? Karena mereka telah membuat lingkaran sihir di sini, mereka menunggu kita masuk. Mereka sudah siap. Apakah mereka tidak tahu bahwa kamu, Yue Zhenglong, lebih baik dari sang pangeran? Wah,
Sampai di titik ini kamu masih seperti orang bodoh yang tidak bisa melihat situasi dengan jelas, Song Jue berkata sambil tersenyum menghina. Yue Zhenglong tercengang. Kalian semua sekarang menjadi tawanan negara Liangku. Wajah Hong Bao muram bagaikan air. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Apakah kau ingin memancing pertengkaran antara Yue dan Liang? Yu Fu menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu masalahnya. Hong Bao mendengus lalu mengapa kau menyiapkan penyergapan di sini? Yu Fu berkata kami ingin menimbulkan pertikaian antara 3 kerajaan, Wu, Yue, dan Liang, bukan hanya 2 kerajaan saja. Ketika kata-kata ini diucapkan, Hong Bao tercengang, Yue Zhenglong dan yang lainnya juga terkejut. Akan tetapi, setelah Wu Mengbing tenang kembali, mendengar kata-kata ini dan tak dapat menahan diri untuk tidak menebak-nebak dengan ngeri dalam benaknya. Mungkinkah? Semuanya ditangkap, termasuk Hong Bao, seorang ahli alam Tongtian. Meski memiliki kemampuan hebat, ia tak berdaya menghadapi 4 ahli alam Tongtian. Demi menjaga diri dari ancaman Hong Bao, Song Jue dan yang lainnya sengaja memberi segel pada Hong Bao untuk menyegel seluruh kultivasinya. Dengan cara ini, bahkan jika Hong Bao ingin bertarung sampai mati, akan sulit baginya untuk melakukannya. Semua orang ini dibawa ke Sekte Tianji. Liangdu, titik tertinggi Istana Kekaisaran. Setelah menyaksikan apa yang terjadi sebelumnya, Chu Chaoyang menghela napas lega. Akhirnya berhasil. Segalanya berjalan sesuai harapan Chu Chaoyang. Pada pelelangan, ketika pil umur panjang akhirnya dibeli oleh Wu Mengbing, Chu Chaoyang mengantisipasi bahwa Yue Zhenglong pasti tidak akan menerimanya dan pasti akan mencoba merebutnya. Adapun orang lain dari negara bagian Yue, ada kemungkinan besar mereka akan bergabung dengan Yue Zhenglong. Hal ini memang benar adanya. Yue Zhenglong dan orang-orang dari 4 sekte utama berkumpul untuk mencegat Wu Mengbing dan kelompoknya. Dalam kasus ini, Chu Chaoyang meminta Song Jue dan yang lainnya untuk mendirikan formasi di luar Liangdu, tepat di arah di mana orang-orang ini saling mengejar. Untungnya, Chu Chaoyang telah mengirim 4 ahli alam Tongtian terlebih dahulu, jika tidak, sesuatu yang tidak terduga akan terjadi dalam operasi ini. Chu Chaoyang tidak menyangka bahwa pihak Yue Zhenglong akan begitu kuat. Seorang tokoh kuat sejati dari alam Tongtian, 3 pemimpin dari 4 sekte besar datang sekaligus, ditambah 3 boneka kuat dari sekte Tiangwei, dan orang yang tak terduga, Nenek Ye. Dengan formasi seperti ini, mereka akan mampu melawan 2 atau 3 penguasa alam Tongtian. Untungnya, Song Jue dan keempat rekannya, bersama dengan formasi bendera bintang 9, mampu menekan orang-orang ini secara langsung. Yang mulia, saya juga akan kembali ke sekte Tianji. Kata Chu Chaoyang pada Liang Chengyu. Liang Chengyu membungkuk berulang kali keberhasilan ini semua berkat rencana cemerlang senior. Chu Chaoyang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Yang mulia, Anda terlalu baik. Ini baru permulaan. Langkah selanjutnya adalah ujian yang sebenarnya. Yang mulia harus siap. Liang Chengyu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sebagai seorang kaisar, ia tahu betul bahwa persaingan sesungguhnya antara negara-negara akan dimulai berikutnya. Apakah negara Liang dapat melambung ke angkasa dan menjadi penguasa baru tergantung pada kemampuannya bertahan. Chu Chaoyang meninggalkan Liangdu bersama orang suci Yin Yang dan kembali ke Sekte Tianji secepat mungkin. Yue Zhenglong dan lainnya ditahan di Sekte Tianji, dan ditahan secara terpisah. Setelah Chu Chaoyang kembali, dia segera membawa Yue Zhenglong dan Wu Mengbing ke ruang rahasia. Chu Chaoyang tidak muncul. Dia bersembunyi di balik ruang rahasia, mengamati segala yang ada di dalamnya dengan dingin. Di dalam ruang rahasia, Gu Zuoshan datang untuk menginterogasi Yue Zhenglong dan Wu Mengbing secara pribadi. Yang mulia, saya minta maaf atas kekasarannya. Gu Zuoshan berdiri di depan kedua pria itu dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata tanpa ekspresi. Yue Zhenglong dan Wu Mengbing keduanya menyegel kultivasi mereka, dan tangan mereka terkunci dengan besi halus. Mendengar ini, Wu Mengbing tetap terdiam. Yue Zhenglong menatap Gu Zuoshan dengan mata tajam. Apakah kamu pemimpin Sekte Tianji? Gu Zuoshan tersenyum tipis. Saya Gu Zuoshan. Yue Zhenglong mendengus, wajahnya penuh kesuraman. Gu Zuoshan, beraninya kau menculikku dan membawaku ke sini. Gu Zuoshan menatap Yue Zhenglong dengan pandangan jenaka, merasa sangat tersentuh. Kalau dulu saat aku bertemu dengan Pangeran Yue, aku pasti akan bersikap sangat hormat dan tidak akan berani menyinggung perasaannya sedikitpun. Dan kini, pangeran yang telah melampauinya itu tampak tidak ada yang istimewa di hadapannya. Semua perubahan itu dilakukan oleh senior Xuanzun. Yue Zhenglong, tahukah kamu mengapa aku meminta seseorang membawamu ke sini? Gu Zuoshan bertanya sambil tersenyum.
Yue Zhenglong mengerutkan kening. Apa yang sedang kamu rencanakan? Gu Zuoshan melambaikan tangannya, dan sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Melihat ini, ekspresi Yue Zhenglong berubah. Gu Zuoshan, apakah kamu ingin membasmiku? Mengapa tidak? Yue Zhenglong mencibir. Aku rasa kamu tidak punya keberanian. Gu Zuoshan tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Yue Zhenglong menambahkan meskipun Sekte Tianji Anda memiliki seorang Master Alam Tongtian, di mata kerajaan Yue saya, Sekte Tianji masih rentan. Jika Anda berani menyentuh sehelai rambut saya, pasukan kerajaan Yue saya akan menginjak-injak kerajaan Liang dan membantai semua orang di Sekte Tianji Anda. Wu Mengbing, yang berdiri di sampingnya, menarik napas dalam-dalam saat mendengar ini. Namun Gu Zuoshan sama sekali tidak takut, malah senyum di wajahnya semakin lebar. Apakah menurutmu aku bercanda? Kekuatan kerajaan Yueku adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat kalian bayangkan, orang-orang Liang. Yue Zhenglong tampak bangga. Gu Zuoshan mengangguk. Ya, kerajaan Yuemu sangat kuat. Kerajaan Liangku memang bukan tandingan kerajaan Yuemu. Yue Zhenglong menyeringai. Baguslah kalau kau tahu, kenapa kau tidak segera melepaskanku? Kalau tidak, aku akan memastikan bahwa Sekte Tianji-mu akan mendapat masalah besar. Chu Chaoyang, yang bersembunyi di ruang rahasia di sebelahnya, hampir tertawa terbahak-bahak ketika mendengar apa yang dikatakan Yue Zhenglong. Otak orang ini sungguh tidak bekerja dengan baik. Bahkan saat ini, Yue Zhenglong masih tidak memiliki kesadaran sama sekali dan masih mengira dirinya berada di negara Yue. Namun, orang bodoh seperti itu membuat Chu Chaoyang sangat puas. Beruntungnya, orang ini berasal dari negara bagian Yue. Jika itu adalah pangeran tertua atau pangeran kedua dari negara Yue, akan jauh lebih sulit untuk dihadapi. Dunia luar tahu bahwa meskipun ketiga pangeran Yue harmonis, kepribadian mereka sangat berbeda. Pangeran tertua Yue Zhengying tenang dan bermartabat, dengan strategi hebat dalam pikirannya. Dia sangat mirip dengan Kaisar Yue saat ini, dan keduanya memiliki sikap seorang kaisar. Pangeran kedua, Yue Zhenqiong, memiliki kepribadian yang suram. Meskipun dia tidak berbakat seperti pangeran tertua, dia sangat berhati-hati dan waspada, dan akan waspada terhadap siapapun dan apapun. Sebaliknya, pangeran ketiga, Yue Zhenglong, tidak hanya kasar wataknya, tetapi juga keras kepala dan mudah tersinggung. Orang-orang seperti itu seringkali meninggal paling cepat. Gu Zuoshan mengabaikan teriakan Yue Zhenglong dan menatap Wu Mengbing. Putri, maafkan aku karena menyinggungmu kali ini. Gu Zuoshan berkata kepada Wu Mengbing dengan nada tenang. Wu Mengbing memandang ke arah Gu Zuoshan dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya, terutama matanya, yang menampakkan cahaya bijaksana, seolah-olah dia telah melihat hal-hal tertentu. Tuan Gu, katakan saja apa tujuanmu. Tidak perlu bertele-tele, Wu Mengbing berkata dengan tenang. Gu Zuoshan sedikit terkejut. Putri Wu ini sungguh tenang. Namun hal itu tidaklah mengherankan. Kerajaan Wu saat ini sepenuhnya bergantung pada dukungan yang mulia sang putri. Karakter dan kebijaksanaan orang ini sangat kuat. Baiklah, Gu punya sesuatu untuk dikatakan. Setelah jeda sejenak, Gu Zuoshan menggoyangkan pedang di tangannya, lalu melemparkan pedang itu di depan Wu Mengbing. Wu Mengbing tertegun, tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Gu Zuoshan. Putri, tolong ambil pedang ini dan penggal kepala Yue Zhenglong. Begitu kata-kata ini diucapkan, Wu Mengbing langsung kehilangan muka. Yue Zhenglong juga sangat marah. Gu Zuoshan, apakah kamu gila? Apakah kamu ingin seluruh Sekte Tianji dimusnahkan? Gu Zuoshan bahkan tidak melihat ke arah Yue Zhenglong. Yang mulia, selama Anda memotong kepala Yue Zhenglong, saya berjanji akan membiarkan Anda dan orang-orang Anda pergi dengan selamat, dan saya tidak akan mengambil pil umur panjang Anda. Saya bahkan dapat memberi Anda beberapa manfaat. Wu Mengbing melirik pedang di kakinya, alisnya berkerut. Apa yang kamu inginkan? Ekspresi wajah Gu Zuoshan berubah dingin dan keras. Ini masalah yang sangat sederhana. Yang perlu dilakukan yang mulia adalah membasmi Yue Zhenglong. Yue Zhenglong tertawa terbahak-bahak. Ini konyol. Bahkan jika kamu meletakkan pedang di tangannya, dia tidak akan berani menyentuhku sama sekali. Gu Zuoshan tiba-tiba mengambil tindakan, mengarahkan jarinya ke Wu Mengbing, dan melepaskan segel padanya. Kemudian, dia melepaskan rantai yang mengikat tangan Wu Mengbing. Dengan cara ini, Wu Mengbing mendapatkan kembali kebebasannya. Yang mulia, basmi Yue Zhenglong. Hanya dengan cara ini Anda bisa pergi dari sini. Kalau tidak, Yang Mulia akan dikubur bersama Yue Zhenglong. Gu Zuoshan berkata dengan ringan. Wu Mengbing masih tidak bisa mengerti. Mengapa kau ingin aku membasminya? Gu Zuoshan berkata membasminya akan menunjukkan tekad sang putri,
dan itu juga akan memungkinkan Wu dan Liangku untuk benar-benar berdiri di kubu yang sama dan bertarung melawan Yue bersama-sama. Mendengar ini, Yue Zhenglong di samping mungkin masih sedikit bingung. Tetapi Wu Mengbing segera memahami semuanya. Dia tahu segalanya saat ini. Anda adalah orang-orang yang merilis pil umur panjang. Kalian yang merencanakan pelelangan itu. Kalian melakukan semua ini secara rahasia. Wu Mengbing mengajukan 3 pertanyaan berturut-turut, tampak sedikit bersemangat. Yang mulia, Anda memang bijaksana seperti yang dikatakan rumor. Wajah Wu Mengbing menjadi pucat, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah dengan lemah. Ternyata masalah ini merupakan jebakan sejak awal. Dari persiapan pelelangan, hingga berita tentang pil umur panjang, hingga seluruh pelelangan, semuanya hanyalah jebakan yang direncanakan oleh Sekte Tianji dan keluarga Kerajaan Liang. Orang-orang yang tertipu untuk datang adalah dirinya sendiri dan orang-orang dari negara Yue. Saya hanya ingin tahu satu hal. Wu Mengbing memandang Gu Zuoshan dengan serius. Putri, kumohon. Wu Mengbing menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apakah pil umur panjang itu asli atau palsu? Itulah yang Anda tanyakan. Pil umur panjang tentu saja nyata. Jangan takut untuk memberitahu Yang Mulia Putri bahwa senior Yu Fu di Istana Liangdu awalnya kelelahan dan hidupnya dalam bahaya. Dia mampu mendapatkan kembali hidupnya karena dia meminum pil umur panjang dari sekte saya, kata Gu Zuoshan. Wu Mengbing tercengang. Jadi, sekte Tianji milikmu punya lebih dari 1 pil umur panjang. Gu Zuoshan tersenyum dan berkata, itu wajar. Wu Mengbing terdiam, merasa sedih sekaligus iri. Pil umur panjang. Sebenarnya ada lebih dari 1 pil yang sangat langka ini di sekte Tianji. Yang mulia, Putri, apakah Anda akan membasmi Yue Zhenglong atau tidak, berikan saya sikap Anda? Gu Zuoshan tidak ingin menunda lebih jauh dan memaksa Wu Mengbing untuk membuat keputusan. Wu Mengbing mengambil pedang dan menatap Yue Zhenglong. Baru pada saat inilah Yue Zhenglong mulai merasa sedikit takut. Wu Mengbing, apa yang ingin kau lakukan? Letakkan pedangmu. Yue Zhenglong meraung dengan suara gemetar. Wu Mengbing mengangkat pedang dan meletakkannya di dekat leher Yue Zhenglong. Aku membasmi Yue Zhenglong, dan kemudian kau akan menyebarkan berita bahwa Yue Zhenglong telah kubasmi. Yue akan marah dan mengirim pasukan untuk menyerang Wu. Dengan begitu, kau, Yue, akan bisa meraup keuntungan, kan? Gu Zuoshan menggelengkan kepalanya. Tidak, kerajaan Liang kami tidak ingin berdiam diri dan menikmati keuntungan saja, tetapi ingin bekerja sama dengan negara Anda untuk menguasai kerajaan Yue secara keseluruhan. Pupil mata Wu Mengbing mengecil. Yue Zhenglong juga bingung pada saat ini. Apa yang sebenarnya direncanakan kedua orang ini? Ingin menelan seluruh kerajaan Yue. Apakah mereka gila? Atau apakah aku, Yue Zhenglong, gila? Yue adalah negara yang kuat. Baik Wumu maupun Liangku tidak dapat mendukungnya sendirian. Tetapi bagaimana jika Wu dan Liang bergabung untuk melawan Yue? Yang Mulia Putri adalah orang yang cerdas. Anda pasti tahu manfaat bergabung dengan negara Liang, bukan? Wu Mengbing menatap pedang di tangannya dan wajah Yue Zhenglong yang ketakutan. Setelah ragu-ragu sejenak, Wu Mengbing mengayunkan pedangnya. Engah, ada luka di leher Yue Zhenglong, dan darah langsung mengalir keluar. Ah! Yue Zhenglong menjerit dan jatuh ke tanah. Gu Zuoshan menyipitkan matanya sedikit dan menghindari darah yang muncrat dari leher Yue Zhenglong. Wu Mengbing memiliki ekspresi dingin di wajahnya, tetapi dia merasa agak senang di dalam hatinya. Sang putri memang pemberani, Gu Zuoshan berkata sambil tersenyum. Wu Mengbing menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan ekspresi wajahnya berubah beberapa kali. Jika aku membasminya, tidak ada jalan kembali, kan? Gu Zuoshan langsung mengangguk. Setelah dia meninggal, Yue akan segera tahu bahwa kaulah yang membasminya. Dan Anda, Yang Mulia, juga harus mengakui masalah ini. Senyum pahit muncul di bibir Wu Mengbing. Apakah saya harus mengakuinya? Ini jelas merupakan upaya untuk memprovokasi pertarungan antara Wu dan Yue. Dia adalah putri Wu, namun dia telah membasmi pangeran ketiga Yue. Begitu masalah ini diketahui publik, Yue mau tidak mau akan bertarung sampai mati dengan Wu. Kali ini, saya khawatir bahkan dengan mediasi negara Yan, akan sulit diselesaikan. Terlebih lagi, negara Yan saat itu disibukkan dengan urusannya sendiri dan mungkin tidak punya waktu untuk memedulikan urusan antara Wu dan Yue. Namun, Wu Mengbing bukanlah orang yang ragu-ragu. Sekarang kita sudah memulainya, hanya ada satu cara untuk melakukannya. Bukankah ini hanya pertarungan sungguhan dengan negara Yue? Siapa yang takut pada siapa? Memikirkan hal ini, Wu Mengbing menatap Yue Zhenglong yang masih meronta dan bergerak-gerak di tanah.
Dia teringat akan penghinaan dan penindasan yang pernah dilakukan Yue Zhenglong kepadanya sebelumnya, dan tidak bisa menahan rasa bencinya. Pedang lainnya jatuh. Engah. Kali ini, Yue Zhenglong bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk melawan atau menghindar. Kepala yang bagus itu dipenggal begitu saja. Gurel-gurel. Kepalanya berguling 2 kali di tanah, dan nampaknya dia belum mati. Matanya terbuka lebar, penuh ketakutan dan putus asa. Mungkin sampai kepalanya dipenggal, Yue Zhenglong tidak pernah percaya bahwa Wu Mengbing benar-benar akan menyerangnya. Tubuh Yue Zhenglong yang tanpa kepala berkedut 2 kali dan kemudian tidak bergerak lagi, darah masih mengalir keluar dari lehernya yang patah. Yang mulia, mari kita pergi ke tempat lain untuk melanjutkan diskusi kita. Bagus. Pada saat itu, Gu Zuoshan membawa Wu Mengbing ke ruang rahasia di sebelah, tempat Chu Chaoyang bersembunyi tadi. Chu Chaoyang tidak bersembunyi lagi dan menemui Wu Mengbing secara langsung. Ketika Wu Mengbing melihat seorang pria muda di sini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Ini adalah senior Xuanzun dari Sekte Tianji saya. Gu Zuoshan membungkuk pada Chu Chaoyang dan kemudian memperkenalkannya pada Wu Mengbing. Xuanzun. Orang ini sebenarnya Xuanzun. Wu Mengbing sedikit terkejut. Xuanzun yang legendaris sebenarnya masih sangat muda. Pantas saja Wu Mengbing terkejut. Ada banyak rumor tentang Xuanzun di dunia luar sekarang, dan hampir semua orang percaya bahwa Xuanzun adalah pendahulu Sekte Tianji di masa lalu. Karena dia seorang guru senior, dia pasti terlihat sangat tua. Aku tidak pernah menyangka Xuanzun ini masih semuda itu. Saya Wu Mengbing, seorang junior, dan saya di sini untuk menyambut Anda, senior. Wu Mengbing tidak berani lalai dan segera membungkuk pada Chu Chaoyang. Chu Chaoyang tidak banyak bicara, hanya bersenandung. Senior, dia telah membasmi Yue Zhenglong, kata Gu Zuoshan. Chu Chaoyang mengangguk. Apakah kamu menyesal membasmi Yue Zhenglong? Chu Chaoyang bertanya. Wu Mengbing terdiam sejenak, lalu tersenyum pahit. Apakah ada gunanya menyesalinya sekarang? Sungguh, dia telah memotong kepalanya, jadi meskipun Wu Mengbing menyesalinya, kepala Yue Zhenglong tidak bisa disambungkan lagi. Chu Chaoyang tersenyum. Wu Mengbing sebenarnya adalah orang yang sangat cerdas. Dia juga orang yang sangat pemberani. Tidak heran negara sebesar Wu bisa diemban oleh wanita seperti itu. Orang seperti itulah yang memang merupakan mitra yang dibutuhkan Chu Chaoyang. Apa pendapat Anda tentang situasi terkini antar negara? Chu Chaoyang bertanya tiba-tiba. Wu Mengbing tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut dan terus berbicara dengan bebas. Jangan bicara tentang masa lalu yang jauh. Di antara 3 kerajaan, Wu, Yue, dan Liang, Yue adalah yang paling kuat dan perkasa, sementara Liang perlahan-lahan membaik, tetapi masih belum sebaik Yue. Wu lemah dan tidak dapat dibandingkan dengan Liang, apalagi Yue. Situasi saat ini adalah bahwa ketiga negara bawahan dapat mempertahankan hidup berdampingan secara damai di permukaan karena keberadaan negara Yan. Dan jika terjadi perubahan di negara bagian Yan, maka situasi di 3 negara bagian, Wu, Yue, dan Liang, juga akan langsung berubah. Kemungkinan terbesarnya adalah Yue akan mencaplok Wu dan Liang, mengumpulkan kekuatan dan wilayah kedua negara, dan menjadi penguasa baru selain 7 kerajaan di dataran tengah. Setelah mengatakan itu, Wu Mengbing menatap Chu Chaoyang. Jadi, Liang ingin bersatu dengan Wu untuk mengambil inisiatif dan menelan Yue, kan? Chu Chaoyang tampak agak menghargai. Ya, benar. Wu Mengbing mengerutkan kening. Bahkan jika negara Liang memiliki ide seperti itu, tidak perlu menipu kita untuk datang ke sini dengan pil umur panjang, dan tidak perlu bagiku untuk membasmi Yue Zhenglong secara langsung. Tidak bisakah kedua belah pihak duduk dan berdiskusi dengan baik? Chu Chaoyang menyipitkan matanya sedikit. Tidak perlu negosiasi. Wu Mengbing tercengang. Mengapa? Karena setelah ini terlaksana, kerajaan Wumu juga harus tunduk pada kerajaan Liangku, jadi semua inisiatif harus berada di tangan kerajaan Liangku. Kamu mengerti? Ekspresi Wu Mengbing tiba-tiba berubah. Negara Liang ingin mendominasi. Seluruh ruangan rahasia itu sunyi. Tidak seorang pun menjawab Wu Mengbing. Chu Chaoyang tampak acuh tak acuh, sementara Gu Zuoshan tampak tenang. Wu Mengbing berhasil menenangkan diri. Adalah mungkin bagi Liang dan Wu untuk bergabung untuk melawan Yue. Tetapi bahkan jika kedua negara bergabung, mustahil untuk menghancurkan kerajaan Yue. Yue sangat berkuasa, dan memiliki hubungan pernikahan dengan Yan. Kami memiliki dukungan dari Yan di belakang kami. Kami tidak dapat menggulingkan Yue. Gu Zuoshan tertawa dan berkata, negara Yan terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri. Mungkin tidak akan bisa memenangkan pertempuran dengan negara Zhao. Ini adalah kesempatan kita. Wu Mengbing tampak ngeri.
Mungkinkah pertempuran Yan Zhao juga merupakan bagian dari rencanamu? Bagaimana ini mungkin? Chu Chaoyang berkata dengan tenang, tidak ada yang tidak mungkin. Sejujurnya, kami juga memiliki orang-orang di pihak Zhao. Pertemuan antara Yan dan Zhao ini dapat dikatakan telah difasilitasi secara diam-diam oleh kami. Wu Mengbing terkejut. Pertempuran Yan Zhao yang menggemparkan seluruh 7 negara sebenarnya ada hubungannya dengan Xuan Zun di hadapannya ini. Bukankah ini menakutkan? Jika orang lain yang mengatakan ini, Wu Mengbing pasti tidak akan mempercayainya. Tetapi situasi saat ini memaksa Wu Mengbing untuk mempercayai hal yang sangat luar biasa ini. Meskipun negara Yue kuat, ia dapat dikalahkan tanpa bantuan negara Yan. Besok, kami akan mengizinkanmu pergi, tetapi kamu harus membawa kepala Yue Zhenglong bersamamu. Kami akan mengirim tubuh Yue Zhenglong kembali ke negara bagian Yue. Ketika Yue menyatakan perang terhadap Wu, kami, Liang, juga akan mengambil tindakan. Selanjutnya, terlepas dari apakah Wu Mengbing ingin mendengarkan atau tidak, Chu Chaoyang memberitahu Wu Mengbing tentang serangkaian penugasannya. Wu Mengbing tetap diam sepanjang waktu. Keesokan harinya, Wu Mengbing dan anak buahnya dikirim keluar dari Sekte Tianji dan secara diam-diam dikawal oleh Sekte Tianji ke perbatasan antara Wu dan Liang. Ketika dia datang, Wu Mengbing membawa ratusan ribu batu roh. Ketika dia kembali, Wu Mengbing memiliki ratusan ribu batu roh lebih sedikit dan pil umur panjang lebih banyak. Dan kepala manusia. Selain itu, saya merasa sangat berat di hati saya. Tak seorang pun anak buahnya yang tahu apa yang dialami Wu Mengbing, tetapi mereka semua sangat bersyukur bisa kembali hidup-hidup. Setelah Wu Mengbing kembali ke negara Liang, Sekte Tianji segera dan diam-diam mengangkut jasad Yue Zhenglong kembali ke negara Yue. Adapun orang lain dari negara Yue, Sekte Tianji tidak membebaskan seorang pun. Apakah kamu bercanda? Kami akhirnya berhasil menangkap orang-orang penting ini. Akan sangat bodoh jika kami membiarkan mereka begitu saja. Baik Kasim Kerajaan Yue, Hong Bao, dan orang-orang dari 4 sekte utama ditahan di Sekte Tianji. Di antara mereka, ada orang yang sangat istimewa, Nenek Ye. Sekte Tianji, di dalam ruang bawah tanah. Nenek Ye dipenjara di sini. Pada saat ini, Chu Chaoyang sedang berdiri di depan Nenek Ye, menatap wanita tua yang dirantai, tanpa ekspresi di wajahnya, seolah-olah dia sedang menatap orang yang tidak penting. Nenek Ye tampak lesu, kepalanya sedikit tertunduk, dan ekspresi wajahnya tidak terlihat. Apakah kamu ingin hidup, atau kamu ingin mati? Chu Chaoyang tiba-tiba berbicara. Nenek Ye menggerakkan kepalanya dan perlahan mengangkatnya. Wajah buruknya langsung muncul di pandangan Chu Chaoyang. Aku melihat sudut mulut Nenek Ye bergerak sedikit. Meskipun gerakannya sangat halus, Chu Chaoyang masih melihatnya. Tetapi dia tidak bereaksi sama sekali, hanya berpura-pura tidak melihatnya. Hehe, tentu saja aku ingin hidup. Nenek Ye menyeringai, suaranya serak dan tidak menyenangkan, seolah-olah ada sepotong besar kulit kayu yang tersangkut di tenggorokannya. Chu Chaoyang juga tertawa. Jika kau ingin hidup, mengapa kau meracuniku secara diam-diam? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Nenek Ye sedikit berubah. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda bicarakan. Nenek Ye sangat tenang. Chu Chaoyang meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, baiklah, izinkan aku bertanya padamu, apakah kamu bersedia tunduk pada Sekte Tianji? Nenek Ye dipenuhi kebingungan dan ketidakpastian. Menyerah pada Sekte Tianji mengapa? Chu Chaoyang tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu bertanya mengapa. Sekarang aku memberimu pilihan. Jika kamu tidak ingin memilih, aku juga bisa mengantarmu pergi sekarang. Nenek Ye tidak mengatakan apa-apa. Dia menunggu orang di depannya mati karena racun. Sebagai ahli dalam menggunakan racun, meskipun kultivasi Nenek Ye disegel dan tangan serta kakinya diikat, dia masih memiliki kemampuan untuk meracuni secara diam-diam. Keracunan tanpa ada yang menyadarinya. Baru saja dia diam-diam meracuni orang di depannya, dan dia pasti sudah diracuni. Asalkan aku bisa bebas lagi, aku pasti akan meracuni Sekte Tianji-mu dan memastikan semua orang di Sekte Tianji-mu musnah. Nenek Ye berpikir dalam hatinya, tetapi dia berkata jika aku bisa selamat, tidak apa-apa bagiku untuk menyerah pada Sekte Tianji. Chu Chaoyang mengangguk puas. Itu bagus. Setelah mengatakan itu, Chu Chaoyang berbalik dan hendak pergi. Ngomong-ngomong, racun yang kau berikan padaku tidak berpengaruh padaku, jadi jangan harap aku akan merasakan efek dari racun itu. Nenek Ye merasa ngeri dan menatap Chu Chaoyang dengan tak percaya dengan satu-satunya matanya yang tersisa. Bagaimana ini mungkin? Chu Chaoyang memunggungi Nenek Ye dan berkata, jangan mempermalukan dirimu di hadapanku dengan tipu daya kecilmu. Juga,
Jika kau sungguh-sungguh tunduk, aku bisa memberimu pil umur panjang, dan bahkan membantumu menerobos ke alam Tongtian. Pikirkan sendiri. Setelah berkata demikian, Chu Chaoyang pergi tanpa mempedulikan betapa terkejutnya Nenek Ye. Di penjara bawah tanah lain, orang-orang dari 4 sekte utama negara Yue di penjara di sini. Seperti Nenek Ye, kemampuan kultivasi mereka juga disegel, dan tangan serta kaki mereka dikunci dengan besi murni yang sangat keras. Selain itu, para pengikutnya diutus untuk menjaganya setiap saat. Dengan keamanan yang ketat seperti itu, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, orang-orang dari 4 sekte utama sangat tenang, dan tidak ada seorang pun yang menunjukkan tanda-tanda kepanikan sedikit pun. Mereka mengira sekte Tianji tidak akan berani berbuat apapun terhadap mereka. Karena di belakang mereka ada 4 sekte besar dan kerajaan Yue yang kuat. Sekalipun sekte Tianji punya nyali untuk berbuat apapun, mereka tidak akan pernah berani menyakitinya. Ditemani oleh Gu Zuoshan, Chu Chaoyang datang ke penjara bawah tanah ini dan bertemu orang-orang dari 4 sekte utama. Gu Zuoshan, apakah kamu di sini untuk melepaskan kami? Melihat Gu Zuoshan, Duan Mulan, pemimpin sekte Haoyue, bertanya sambil mencibir. Sebagai pemimpin sekte Tianji, Gu Zuoshan berkenalan dengan orang-orang dari beberapa sekte besar di kerajaan Yue. Dalam hal status, kedua belah pihak setara. Namun di masa lalu, orang-orang dari keempat sekte besar ini tidak terlalu peduli dengan sekte Tianji. Gu Zuoshan berkata dengan nada meremehkan, membiarkanmu pergi sekarang kamu telah jatuh ke tangan sekte Tianjiku, apakah kamu masih berpikir kamu dapat pergi dengan mudah? Bahkan jika kita terjebak di sini untuk sementara, apa yang bisa kau lakukan? Beranikah kau menyentuh kami? Tang Chenfeng, pemimpin sekte Wanyin, berkata dengan dingin. Gu Zuoshan tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Chu Chaoyang di sampingnya. Hidup atau matimu sepenuhnya bergantung pada apa yang diinginkan senior Xuanzun. Xuanzun, orang-orang dari 4 sekte utama semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Pemuda di sebelah Gu Zuoshan sebenarnya adalah Xuanzun yang terkenal. Bukankah dikatakan bahwa Xuanzun ini adalah senior lama dari sekte Tianji? Bagaimana kamu bisa begitu muda? Kalau dipikir-pikir lagi, Xuanzun ini mungkin tingkat kultivasinya tinggi, jadi dia bisa mempertahankan penampilan awet mudanya, atau dia mungkin telah meminum ramuan yang bisa mempertahankan penampilan awet mudanya. Jika Anda ingin pergi, sebenarnya sangat mudah. Anda hanya perlu melakukan satu hal. Chu Chaoyang berkata sambil tersenyum. Orang-orang dari 4 sekte utama saling berpandangan, dan semuanya bingung. Apa yang Anda ingin kami lakukan? Tanya Zhu Hongfei, pemimpin Gunung Lingxiu. Chu Chaoyang berkata berpisah dengan keluarga kerajaan-kerajaan Yue dan bergabung dengan kerajaan Liang kita, sesederhana itu. Setelah kata-kata ini diucapkan, beberapa orang tercengang. Lalu, beberapa orang tersenyum meremehkan. Itu konyol. Saya tidak tahu apa artinya. Hehe, . Chu Chaoyang tampak acuh tak acuh dan membiarkan mereka mengejeknya. Setelah mereka semua tertawa, Chu Chaoyang melambaikan tangannya. Ayo kita lakukan. Ya, Tuan. Gu Zuoshan segera mengeluarkan pedang panjang dan berjalan ke arah mereka. Gu Zuoshan, apa yang ingin kamu lakukan? Tang Chenfeng berteriak dengan tegas. Ekspresi orang lain juga berubah. Gu Zuoshan tidak mengatakan apa-apa dan langsung berjalan mendekati Tang Chenfeng. Wajah Tang Chenfeng tampak muram. Tepat saat dia hendak berbicara, dia melihat Gu Zuoshan mengangkat pedangnya dan menjatuhkannya. Engah, salah satu lengan Tang Chenfeng langsung terpotong. Tang Chenfeng menjerit melengking dan jatuh ke tanah dengan ekspresi kesakitan. Semua orang bingung. Bagaimana Anda bisa menebangnya begitu saja? Apa yang sedang terjadi? Gu Zuoshan tidak berhenti dan mendekati Zhu Hongfei lagi. Tepat saat Zhu Hongfei hendak berbicara, Gu Zuoshan mengayunkan pedang lainnya. Zhu Hongfei ingin menghindar, tetapi tidak ada gunanya. Salah satu lengannya dipotong oleh Gu Zuoshan. Wajah Zhu Hongfei langsung pucat dan dia terjatuh ke tanah. Duan Mulan dan Su Yuruo keduanya terkejut. Gu Zuoshan, jika kau berani mematahkan lenganku, aku pasti akan membasmimu. Zhu Hongfei meraung dengan marah. Gu Zuoshan tidak peduli dan langsung berjalan mendekati Duan Mulan. Duan Mulan sekarang tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun yang kasar. Tuan Gu, tolong bicarakan baik-baik. Jangan gunakan kekerasan. Duan Mulan memohon dengan bibir gemetar. Gu Zuoshan melirik Chu Chaoyang, yang tidak bereaksi sama sekali. Engah, Gu Zuoshan segera mengayunkan pedangnya, dan salah satu tangan Duan Mulan terbang ke atas. Duan Mulan merintih kesakitan.
Gu Zuoshan berjalan di depan Su Yuruo lagi. Su Yuruo sudah ketakutan setengah mati. Pada saat ini, melihat Gu Zuoshan datang ke arahnya sambil membawa pedang, dia menjadi semakin berani. Tetapi dia bereaksi cepat dan berlutut di depan Gu Zuoshan. Saya bersedia menyerah. Saya bersedia menyerah. Mendengar ini, Gu Zuoshan meletakkan pedang yang baru saja diangkatnya. Anda bukan pemimpin Sekte Tiangui. Bisakah Anda mewakili Sekte Tiangui? Gu Zuoshan bertanya tanpa ekspresi. Su Yuruo segera berkata, tentu saja. Ayahku sangat mencintaiku. Selama aku mengiriminya pesan, dia pasti akan menurut. Gu Zuoshan menyipitkan matanya sedikit. Jika begitu, itu akan lebih baik. Tetapi jika ayahmu tidak mau menyerah, maka aku tidak punya pilihan lain selain mengirim kepalamu kembali ke Sekte Tiangui. Mendengar ini, Su Yuruo terkejut. Gu Zuoshan menyimpan pedangnya dan kembali ke sisi Chu Chaoyang. Di tanah, ada 3 lengan berdarah. Ketiga lelaki dengan lengan patah itu masih meratap. Chu Chaoyang memandang orang-orang ini dengan sikap acuh tak acuh dan tidak ada simpati di matanya. Besok, jika kamu masih menolak untuk menyerah, aku akan memotong salah satu lenganmu. Jika kamu masih tidak mau melakukannya keesokan harinya, aku akan memotong salah satu kakimu. Singkatnya, selama kamu tidak menyerah, aku akan memotong sesuatu dari tubuhmu. Kali ini Chu Chaoyang menggunakan paksaan dan bujukan. Tindakannya brutal dan tegas, ia langsung memotong lengan ketiga pria itu. Efeknya tentu saja sangat jelas. Dalam waktu kurang dari sehari, orang-orang dari 4 sekte utama memilih untuk menyerah. Chu Chaoyang tidak memperhatikan apa yang terjadi selanjutnya dan menyerahkannya pada Gu Zuoshan. Faktanya, tidak ada hal lain yang mengharuskan Chu Chaoyang campur tangan secara pribadi. Orang-orang dari 4 sekte utama memilih untuk menyerah, di satu sisi untuk menyelamatkan hidup mereka, dan di sisi lain untuk memiliki kesempatan membalas dendam di masa depan. Oleh karena itu, Gu Zuoshan hanya perlu mengendalikan keempat orang ini dengan kuat agar mereka tidak dapat menimbulkan masalah, lalu menggunakan keberadaan keempat orang ini untuk mengendalikan 4 sekte utama negara Yue, dan efeknya akan tercapai. Ini karena Sekte Tianji tidak membutuhkan 4 sekte utama untuk benar-benar menyerah. Itu cukup bagi 4 sekte utama untuk sementara memutuskan hubungan dengan keluarga kerajaan Yue. Dengan cara ini, selama keluarga kerajaan Yue jatuh, tidak peduli seberapa kuat 4 sekte utama, mereka tidak punya pilihan selain menyerah sepenuhnya di bawah tren umum. Pada dasarnya, semua yang perlu dilakukan sudah berada pada jalur yang benar, dan langkah selanjutnya adalah melihat bagaimana respons lawan. Jika semuanya berjalan dengan baik, saat pertempuran antara Yan dan Zhao diputuskan, kerajaan Yue akan dikalahkan sepenuhnya. Ketika dia memiliki waktu luang, Chu Chaoyang juga punya waktu untuk mengurus urusannya sendiri. Masih membiarkan boneka itu terus berpura-pura menjadi muridnya, Chu Chaoyang tinggal di halaman di gunung belakang, menenangkan pikirannya dan berlatih dengan baik. Semakin dekat ke titik ini, semakin kita tidak bisa bersantai dalam memperbaiki diri. Kultivasi Chu Chaoyang sendiri masih terlalu rendah. Dalam situasi yang bergejolak ini, hanya kekuatannya sendirilah yang paling dapat diandalkan. Segala hal lainnya mungkin akan luput dari perhatian Anda. Chu Chaoyang membentuk formasi di dalam rumah. Itu bukan formasi yang kuat, hanya formasi pengumpulan roh yang sangat umum. Namun, formasi pengumpulan roh ini disusun berdasarkan ingatan Kaisar Xuantian, dan sangat berbeda dengan formasi pengumpulan roh yang beredar saat ini. Perbedaan terbesarnya terletak pada efisiensi. Jika susunan pengumpul roh biasa dapat meningkatkan kecepatan pengumpulan energi spiritual hingga 30%. Kemudian formasi pengumpulan roh yang dibentuk Chu Chaoyang dapat meningkatkan efisiensinya hingga 60%. Setelah menyiapkan formasi pengumpulan roh, Chu Chaoyang mengeluarkan banyak batu roh dan meletakkannya di sekelilingnya. Dapat dikatakan bahwa semua tempat di sekitar yang dapat ditutupi dengan batu roh telah ditutupi oleh Chu Chaoyang. Jika seorang prajurit biasa di alam Juyuan melihat pemandangan ini, dia akan tercengang. Tidak cukup hanya memiliki formasi pengumpulan roh di sini, tanahnya juga ditutupi dengan begitu banyak batu roh. Bukankah ini terlalu boros? Namun bagi Chu Chaoyang, ini sama sekali bukan kemewahan. Dia memiliki batu roh yang tak terhitung jumlahnya. Ada lebih dari 500 cincin roh, dan masing-masing diisi dengan batu roh. Selain itu, masih ada ratusan ribu batu roh yang belum diambil kembali dari kamar dagang Suiwei. Semuanya diperoleh oleh Chu Chaoyang sendiri. Oleh karena itu, Chu Chaoyang sama sekali tidak peduli dengan konsumsi batu roh. Bagaimanapun, benda ini digunakan untuk meningkatkan kultivasi Anda.
Ia tidak akan melahirkan keturunan jika kau pelihara dia. Hal yang paling praktis adalah mengubahnya menjadi kekuatan Anda sendiri. Formasi pengumpulan roh mulai bekerja, dan Chu Chaoyang duduk bersila di tengah formasi dan mulai berlatih. Begitu seni langit ilahi kekaisaran diaktifkan, energi spiritual di sekitarnya mengalir deras ke tubuh Chu Chaoyang seperti sungai yang deras. Orang itu baru saja menuangkannya langsung ke tubuh Chu Chaoyang melalui corong. Untuk sesaat, Chu Chaoyang tampak dipenuhi dengan energi spiritual. Nyaman, Chu Chaoyang menggeram dalam hatinya dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk berkultivasi. Mengenai dunia luar, dia tidak khawatir sama sekali. Karena Santo Yin yang menjaga di luar. Lebih baik dia ada di sini daripada ada orang yang melindungi kita. Di luar rumah, Sang Suci Yin yang berdiri di depan pintu dengan mata terpejam, pandangan kosong. Tidak bergerak, seperti tiang kayu. Di halaman, Lu Yan'er telah menatap orang Suci Yin yang dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia selalu penasaran mengapa wanita ini menutup matanya dan napasnya sangat lemah. Kalau tidak diraba dengan teliti, bisa-bisa Anda mengira wanita itu adalah mayat. Sejak kedatangan orang suci Yin Yang, Lu Yan'er merasa bahwa kedudukannya sangat terancam. Di masa lalu, setiap kali Xuan Zun berlatih, orang yang melindunginya adalah dia, Lu Yan'er. Namun sekarang, dia telah menjadi wanita yang aneh. Hal ini membuat Lu Yan'er merasa sedikit tidak seimbang. Selain lebih cantik, wanita ini tampaknya tidak lebih baik dariku. Mengapa senior Xuan Zun sangat menghargai wanita ini? Lu Yan'er tidak yakin dan juga ingin berkomunikasi dengan orang suci Yin Yang. Tetapi sampai Sang Suci Yin Yang datang, dia belum pernah berbicara apapun dengannya. Tentu saja, Lu Yan'er tidak tahu bahwa selain Chu Chaoyang yang dapat memberi perintah kepada orang suci Yin Yang, orang suci Yin Yang tidak bereaksi sama sekali terhadap perkataan orang lain. Hari ini, Lu Yan'er merasa perlu berbicara dengan wanita ini. Lu Yan'er menghampiri orang suci Yin Yang dan melirik matanya yang tertutup rapat. Dari mana gadis itu berasal? Lu Yan'er bertanya ragu-ragu. Sayangnya, orang suci Yin Yang tidak bereaksi sama sekali. Lu Yan'er sedikit mengernyit. Mengapa gadis itu menutup matanya? Sang Santo Yin Yang masih tidak menanggapi. Lu Yan'er tampak sedikit tidak senang. Apakah wanita itu merasa bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya? Sang Santo Yin Yang bahkan tidak berkedip. Kali ini, Lu Yan'er merasa malu. Dia merasa bahwa dirinya hanya mencari masalah. Tidak ada jalan lain, Lu Yan'er hanya bisa kembali ke tempat asalnya dengan rasa malu, merasa tidak bahagia. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh bergegas masuk. Lu Yan'er buru-buru berdiri untuk menghentikannya, tetapi terpesona oleh aura pihak lain. Untungnya, pihak lain tidak memiliki permusuhan, jika tidak Lu Yan'er akan terkejut sampai mati. Senior Xuan Zun, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Orang yang datang memang Song Jue. Dia bahkan tidak repot-repot menyapanya dan bergegas ke pintu sambil berteriak keras. Tanpa diduga, Sein Yin yang mengambil tindakan langsung dan menendang Song Jue dengan tendangan terbang. Pada awalnya Song Jue tidak menganggap serius Santo Yin Yang, dan ketika dia melihatnya menendang ke arahnya, dia bahkan tidak mau repot-repot memandangnya. Kemudian, Song Jue diusir. Celepuk, Song Jue, seorang prajurit kuat di alam Tongtian, ditendang oleh orang suci Yin Yang dan berguling-guling di tanah. Dia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Adegan ini membuat Lu Yan'er tercengang. Apa yang sedang terjadi? Senior Song Jue adalah penguasa alam Tongtian, tetapi dia ditendang oleh wanita ini dan berguling-guling di tanah. Kekuatan wanita ini sangat mengerikan. Song Jue juga benar-benar tercengang. Tendangan dari Santo Yin yang hampir mematahkan tulangnya, dan kakinya masih sedikit sakit. Namun saat melakukan hal itu, Song Jue segera menyadari bahwa dia telah bersikap terlalu kasar, dan keringat dingin pun muncul di wajahnya. Orang suci Yin yang hanya menendang Song Jue sekali dan tidak menyerangnya lagi. Dia masih berdiri di depan pintu seperti tiang kayu. Perintah yang diterimanya adalah untuk menjaga pintu dan tidak membiarkan siapapun mengganggu latihan Chu Chaoyang. Selama tidak ada yang masuk, dia tidak akan bertindak gegabah. Song Jue berdiri dan membungkuk ke arah rumah. Senior, Song Jue ingin menemuimu untuk sesuatu. Apa itu? Suara Xuan Zun terdengar dari dalam rumah. Song Jue menenangkan diri dan berkata, di antara anggota keluarga Song yang dikirim, kini ada seorang jenius yang merupakan bakat langka dan terbaik. Aku ingin membawanya ke sini agar kalian dapat melihatnya. Seorang jenius dengan bakat luar biasa. Mendengar ini, Lu Yan'er terkejut. Orang jenius dengan bakat luar biasa sangatlah langka,
dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka sulit ditemukan dalam 1 abad ini. Sebelumnya, ada seorang jenius dengan bakat luar biasa di sekte raksasa, yang dibasmi di depan umum oleh Chu Chaoyang. Chu Chaoyang, murid yang diterima oleh Xuan Zun, juga seorang jenius sejati dengan kualifikasi terbaik dan telah menunjukkan bakatnya berkali-kali. Sekarang, di antara anak-anak yang dikirim keluarga Song, ternyata ada seorang jenius yang memiliki bakat luar biasa. Tidak heran Song Jue berlari terburu-buru dan ditendang oleh orang suci Yin Yang. Seperti itulah cinta. Karena kolusi keluarga Song sebelumnya dengan musuh asing dan upaya pemberontakan, sebagian besar anggota keluarga Song diasingkan. Mereka kehilangan sumber daya sekte dan hanya bisa berjuang sendiri. Meskipun orang-orang dari keluarga Song yang tinggal di sekte Tianji adalah inti dari keluarga Song memang tidak sekuat sebelumnya. Pada saat ini, seorang jenius dengan bakat luar biasa telah muncul di antara anggota keluarga Song yang diasingkan. Ini bukan masalah kecil. Barangkali, si jenius dengan bakat luar biasa inilah yang menjadi orang kunci dalam mengubah nasib keluarga Song. Oleh karena itu, setelah Song Jue mengetahui masalah ini dan secara pribadi memastikannya, dia bergegas ke sini, ingin membawa putra keluarga Song ke Xuan Zun sehingga Xuan Zun dapat melihatnya dengan matanya sendiri. Bukankah murid Xuan Zun, Chu Chaoyang adalah seorang jenius dengan bakat luar biasa. Sekarang keluarga Song saya juga telah menghasilkan seorang jenius dengan bakat luar biasa, yang mungkin dapat menarik perhatian Xuan Zun dan diterima sebagai muridnya. Di dalam rumah, Chu Chaoyang mendengar suara bising di luar dan tampak sedikit aneh. Jadi begitulah adanya. Dia mengira sesuatu telah terjadi, tetapi dia tidak menyangka bahwa seorang jenius dengan bakat luar biasa akan muncul dari keluarga Song. Chu Chaoyang tidak tertarik, tetapi karena Song Jue datang begitu bersemangat, tidak mudah untuk menolaknya begitu saja. Bawa orang itu ke sini dalam 3-5 hari. Chu Chaoyang menjawab. Xuan Zun merasa gugup pada awalnya, tetapi sangat gembira saat mendengarnya. Terima kasih, senior. Setelah mengatakan itu, Song Jue bergegas pergi lagi. Setelah mengusir Song Jue, Chu Chaoyang terus mendalami kultivasinya. Dengan formasi pengumpulan roh dan batu-batu roh di seluruh tanah, tidak perlu dikatakan lagi bahwa efisiensi kultivasinya cukup cepat. Bahkan jika sebagian besar energi spiritual yang dimasukkan ke dalam tubuh diambil oleh energi Kaisar Ilahi, itu tidak masalah. Kultivasi Chu Chaoyang terus tumbuh dan dia secara bertahap mencapai ambang alam Juyuan tingkat keempat. 5 hari kemudian, Chu Chaoyang berhasil menerobos dan memasuki tingkat keempat alam Juyuan. Di dalam dantian, sumber energi berkumpul, dan 4 jejak sumber energi yang terkondensasi saling bertautan. Ini adalah kondisi Chu Chaoyang saat ini. Tingkat keempat alam Juyuan. Meskipun tidak terlalu tinggi, hal itu dicapai oleh Chu Chaoyang selangkah demi selangkah. Ditambah dengan keterampilan misterius seperti seni langit ilahi kaisar, fondasi yang dimiliki Chu Chaoyang sendiri sangat kokoh. Ia memiliki sumber energi yang kuat, sebanding dengan seorang prajurit di tingkat ke-7 atau ke-8 alam Juyuan. Mengenai kekuatan fisik, dapat dikatakan hampir tidak ada saingan di alam Juyuan. Pada saat ini, jika Chu Chaoyang bertarung dengan Xiao Zhenlong dari Sekte Huayang, dia dapat dengan mudah mengalahkannya. Tentu saja, Xiao Zhenlong bukanlah sosok yang sangat kuat di antara para pendekar muda negara Yan. Di antara murid muda Sekte Huayang saja, ada 4 atau 5 yang lebih kuat darinya. Mereka adalah monster sungguhan, para jenius di antara para jenius. Chu Chaoyang tidak terburu-buru. Lagi pula, dia tidak kekurangan sumber daya, jadi dia tidak takut tidak dapat meningkatkan kultivasinya. Namun, Chu Chaoyang selalu menyimpan kekhawatiran terpendam di dalam hatinya. Artinya, jika saya mencapai tahap jiwa baru lahir dan ingin melangkah ke tahap Tongtian, saya mungkin akan menemui masalah yang cukup besar. Masalah ini adalah bagian yang hilang dari seni surgawi ilahi kekaisaran. Masalah ini telah ada sejak Chu Chaoyang melakukan perjalanan melintasi waktu dan mengambil alih tubuh Kaisar Xuantian. Bagian inti dari seni langit ilahi kekaisaran tidak ada dalam ingatan Kaisar Xuantian, dan keterampilan inti yang terekam juga disembunyikan di suatu tempat di Sekte Tianji oleh mantan leluhur Sekte Tianji. Sampai sekarang, Chu Chaoyang belum menemukannya. Chu Chaoyang pasti akan menemukan benda ini di masa depan. Kalau tidak, dia akan terjebak di alam Tongtian dan tidak akan bisa menerobos. Terlebih lagi, aura Kaisar Ilahi secara bertahap akan berisiko menjadi tidak terkendali. Ini masalah hidup dan mati, Chu Chaoyang tidak bisa ceroboh. Untungnya, situasi di Sekte Tianji stabil saat ini,
dan Chu Chaoyang memiliki cukup energi dan kesempatan untuk menemukan bagian yang hilang dari seni surgawi ilahi kekaisaran. Pada saat yang sama, Song Jue membawa seorang pemuda ke halaman di gunung belakang pada hari yang disepakati. Kali ini dia tahu batasnya dan tidak menyerbu dengan gegabah. Terlebih lagi, sejak ia ditendang jatuh oleh orang suci Yin Yang, Song Jue telah menyadari sepenuhnya betapa kuatnya orang suci Yin Yang dan tidak lagi berani melakukan hal yang lancang. Namun, pemuda dari keluarga Song tampak sangat penasaran dengan tempat ini. Dia melihat sekelilingnya dan bahkan menjulurkan kepalanya ke halaman. Pemuda itu cukup tampan, dengan bibir merah, gigi putih dan wajah lembut, dan dia tampak seperti anak laki-laki dengan penampilan feminin. Kalau saja dia tidak terlihat dari wajahnya yang maskulin, pada pandangan pertama, orang akan mengira dia adalah seorang wanita. Melihat bocah ini tidak jujur dan ingin melihat ke halaman, Song Jue melotot ke arahnya. Pemuda itu langsung menundukkan kepalanya, tidak berani melihat ke sekeliling lagi, tetapi matanya masih berputar-putar. "Senior, saya sudah membawa orang itu ke sini. Silakan datang dan lihat." "Datang." Song Jue buru-buru membawa pemuda itu dan berjalan ke halaman. Begitu dia masuk, Song Jue melihat Santo Yin yang berdiri di sana dan tak dapat menahan diri untuk mengecilkan lehernya. Luyan Er juga ada di sini, dan hal pertama yang dilihatnya adalah pemuda yang mengikuti di belakang Song Jue. Pemuda itu juga melihat Luyan Er, matanya tiba-tiba berbinar, dan ada sedikit keserakahan di wajah tampannya. Luyan Er sedikit mengernyit. Tentu saja dia merasa sedikit tidak senang dalam hatinya ketika ditatap oleh pemuda itu. Namun karena ia dibawa oleh Song Jue dan masih remaja, tidak seorang pun menganggapnya serius. Pemuda itu menatap Luyan Er sejenak, lalu mengalihkan pandangannya, tetapi segera mengarahkan pandangannya pada orang suci Yin Yang yang berdiri di depan pintu. "Hah!" Anak laki-laki itu sangat terkejut. Wanita ini sangat cantik, mengapa dia berdiri di sana dengan mata tertutup? Dan kelihatannya seperti tiang kayu. Tepat pada saat itu, Chu Chaoyang mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Song Jue dan pemuda itu langsung menundukkan kepala. Chu Chaoyang berjalan keluar, melirik Song Jue, dan matanya tertuju pada pemuda itu. "Apakah ini orang yang kamu bawa?" Song Jue segera berkata, "Senior, anak ini bernama Song Tianyu. Aku khusus membawanya ke sini agar kamu bisa bertemu dengannya." Song Tianyu sangat cerdas. Meskipun dia terkejut bahwa senior Xuanzun terlihat begitu muda, dia tetap memberi hormat dengan benar. Junior Song Tianyu dari keluarga Song memberi penghormatan kepada senior Xuanzun. Chu Chaoyang menyipitkan matanya sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Song Tianyu membungkuk dan tidak berani berdiri. Song Tianyu nama yang bagus. Song Tianyu segera berdiri. "Terima kasih atas pujiannya, senior." Chu Chaoyang melambai padanya. Maju ke depan. Song Jue merasa gembira. Senior Xuanzun ingin secara pribadi memeriksa kualifikasi Song Tianyu. "Tianyu, cepatlah ke sana." Song Jue tak dapat menahan diri untuk mendesak. Song Tianyu mendatangi Chu Chaoyang dengan hormat. Chu Chaoyang meletakkan tangannya di bahu Song Tianyu. Tak lama kemudian, Chu Chaoyang merasa sedikit terkejut. Orang ini sungguh memiliki bakat yang luar biasa. Terlebih lagi, kultivasi Song Tianyu sebenarnya tidak rendah, dia telah mencapai level pertama alam Juyuan. Dilihat dari usia Song Tianyu, dia mungkin belum berusia 18 tahun, tetapi dia memiliki tingkat kultivasi seperti itu, yang sangat langka. Bagaimana mungkin keluarga Song tidak pernah tahu tentang seorang jenius muda sebelumnya? Hal ini membuat Chu Chaoyang sedikit bingung. "Bagus." Chu Chaoyang tidak banyak bicara, hanya mengucapkan kata baik. Song Tianyu berkata sambil tersenyum, "Aku ingin menjadikanmu sebagai guruku, izinkan aku." "Itu cukup langsung. Apakah Anda ingin segera menjadi muridnya?" Chu Chaoyang agak geli. Apakah Song Tianyu berpikir menjadi murid semudah itu? Song Jue berkata, "Senior, anak ini masih muda sebelumnya, dan bakatnya belum pernah terungkap. Sampai baru-baru ini, seorang anggota klan melaporkan bahwa tingkat kultivasinya meningkat sangat cepat, dan dia berhasil menembus alam Juyuan beberapa waktu lalu. Saat itulah saya memeriksa bakatnya, dan saya tidak menyangka bahwa dia benar-benar berbakat." Chu Chaoyang mengangguk dan menatap Song Tianyu. Akan tetapi, dia mendapati tatapan mata Song Tianyu sedang berkeliling, dan dia sesekali memandang gadis suci Yin yang di sampingnya, dengan raut wajah penuh ketamakan yang tak tersamarkan. Meskipun ekspresi di mata anak laki-laki ini tidak terlalu kentara, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang anak laki-laki. Bagaimana dia bisa bersembunyi dari Chu Chaoyang? Saat Chu Chaoyang melihat mata Song Tianyu,
dia merasakan rasa jijik yang sama seperti Luyan Er. Namun, Chu Chaoyang tidak mengatakan apa-apa, dan bahkan menunjukkan senyum penghargaan di wajahnya. Bakatnya bagus, sebanding dengan muridku yang tidak berguna itu. Mendengar ini, Song Jue sangat gembira. Karena menurut Song Jue, itu sudah merupakan evaluasi yang sangat tinggi bahwa senior Xuanzun menganggap Song Tianyu sebagai seorang jenius yang sebanding dengan Chu Chaoyang. Lagi pula, tidak semua orang bisa dibandingkan dengan Chu Chaoyang. Terutama sekarang, Chu Chaoyang adalah bakat muda yang unik di negara bagian Liang. Baik dari segi kualifikasi maupun kekuatan, ia dapat dianggap sebagai yang terkuat di antara generasi muda. Menerima evaluasi setinggi itu sudah cukup untuk membuktikan kualifikasi Song Tianyu. Namun Song Tianyu nampaknya sedikit tidak senang. Senior, aku mungkin tidak lebih buruk dari murid-muridmu. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah Song Jue tiba-tiba berubah. Dasar bocah nakal, bagaimana mungkin aku membiarkanmu bersikap lancang di depan seniorku? Chu Chaoyang melambaikan tangannya. Tidak masalah. Setelah mengatakan itu, Chu Chaoyang menatap Song Tianyu. Apakah kau pikir kau tidak lebih buruk dari muridku? Song Tianyu mengangguk dengan ekspresi bangga di wajahnya. Sekarang aku adalah seorang pendekar di alam Juyuan. Aku mungkin bahkan lebih hebat dari kakak senior Chu. Song Jue tertegun. Beraninya anak ini berbicara seperti itu di depan Xuanzun. Sepertinya anak ini terlalu dimanja oleh keluarganya, sehingga menjadi sombong sekali. Ketika Luyan Er, yang berada tidak jauh dari sana, mendengar ini, ada sedikit ekspresi kemarahan di wajahnya. Meskipun hubungannya dengan Chu Chaoyang tidak terlalu dekat, bagaimanapun juga Chu Chaoyang adalah murid yang diakui secara pribadi oleh Xuanzun. Bagaimana bisa seorang pemuda sepertimu meremehkan murid yang diakui Xuanzun? Diam, Song Jue berteriak dengan marah, dan Song Tianyu akhirnya diam dengan patuh. Tetapi dilihat dari ekspresinya, jelas dia merasa tidak mengatakan sesuatu yang salah. Chu Chaoyang tersenyum. Bagus sekali. Memiliki jiwa kompetitif seperti itu bukanlah hal yang buruk. Setelah mengatakan itu, Chu Chaoyang berbalik dan hendak masuk ke dalam rumah. Song Jue menghela nafas diam-diam dan merasa sedikit menyesal. Kalau aku tahu anak ini akan bicara omong kosong di sini, aku tidak akan begitu cemas membawanya ke sini. Sekarang, meskipun senior Xuanzun tidak mengatakan apa-apa, dia pasti agak tidak puas dengan Song Tianyu di dalam hatinya. Aduh, anak ini bicaranya tidak masuk akal. Seharusnya aku memperingatkannya lebih awal. Song Jue menyesal dalam hati. Pada saat ini, Song Tianyu mengatakan sesuatu yang mengejutkan lagi. Tolong beri aku kesempatan, agar aku dapat bersaing dengan kakak senior Chu untuk melihat siapa yang lebih memenuhi syarat untuk menjadi muridmu. Song Tianyu berlutut di tanah dan berkata kepada Chu Chaoyang dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Chu Chaoyang berhenti sejenak dan kembali menatap Song Tianyu. Kamu ingin bersaing dengan muridku? Song Tianyu berkata junior ini sangat senang menerima ini. Song Jue tampak ketakutan. Jangan salahkan aku, senior. Anak ini nakal dan tidak mengikuti aturan. Aku akan membawanya kembali dan mendisiplinkannya dengan benar. Setelah berkata demikian, Song Jue menggendong Song Tianyu dan meninggalkan halaman di gunung belakang tanpa menoleh ke belakang. Chu Chaoyang tidak ambil pusing dengan masalah ini dan kembali ke rumah untuk melanjutkan latihan. Keesokan harinya, Gu Zuoshan membawa seorang pria ke halaman di gunung belakang dan meminta untuk bertemu Xuanzun. Chu Chaoyang muncul dan menemui orang-orang yang dibawa oleh Gu Zuoshan. Itu Nenek Ye. Ketika Nenek Ye melihat Chu Chaoyang, dia langsung menghampirinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Maaf sebelumnya telah menyinggung perasaanmu. Tolong maafkan saya, senior. Nenek Ye menjatuhkan kepalanya ke tanah dan berkata dengan nada menyesal. Chu Chaoyang tampak acuh tak acuh. Apa-apa kau sudah memikirkannya? Nenek Ye mengangkat kepalanya, wajah tuanya penuh dengan kepahitan dan kekaguman. Saya sudah memikirkannya. Saya bersedia tunduk pada Sekte Tianji dan melayani Anda, senior. Gu Zuoshan berkata, senior, Nenek Ye bersedia menyerah, dan dia juga mengatakan sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang kerajaan Yue. Oh, apa yang terjadi? Ketika Chu Chaoyang mendengar bahwa itu tentang kerajaan Yue, dia menjadi agak tertarik. Gu Zuoshan melirik Nenek Ye yang sedang berlutut di tanah. Kamu sendiri yang harusnya bilang ke seniormu. Nenek Ye menenangkan diri dan berkata, saya pernah menangkap seorang kepercayaan yang bekerja untuk Kaisar Yue. Saya menggunakan racun khusus dan mempelajari beberapa rahasia keluarga kerajaan Yue darinya. Yang paling membuatku khawatir adalah kerajaan Yue pernah berhubungan dekat dengan aliansi Ibel Darah 2 tahun lalu,
dan kedua belah pihak bergabung untuk menemukan beberapa harta karun kuno di suatu tempat di wilayah Yue. Mendengar ini, Chu Chao yang sedikit terkejut. Keluarga kerajaan Yue sebenarnya ada hubungannya dengan aliansi jahat darah. Dan 2 tahun lalu, mereka menemukan harta karun kuno bersama di wilayah negara Yue. Lebih dari satu. Ceritakan padaku secara rinci, desak Chu Chaoyang. Nenek Ye bergidik ketika mendengar ini. Aku menginterogasi orang itu dengan saksama dan mengetahui darinya bahwa kerajaan Yue dan aliansi setan darah menemukan sekitar 5 harta karun secara total, 3 di antaranya diambil oleh aliansi setan darah, dan kerajaan Yue menyimpan 2. 2 harta karun yang tersimpan di kerajaan Yue, satu disebut pedang langit ilahi, dan yang lainnya disebut lonceng pengguncang surga. Konon, kedua harta karun itu sangat kuat. Jika seorang pendekar di atas tingkat ke-7 alam pil kondensasi memiliki 2 harta karun ini, ia dapat menyaingi seorang pendekar di alam transmisi surga, atau bahkan membasmi seorang pendekar di alam transmisi surga. Setelah berkata demikian, Nenek Ye melirik ke arah Chu Chaoyang, tetapi yang terakhir tidak bereaksi apapun dan tampak normal. Tapi Chu Chaoyang sangat terkejut. Pedang ilahi lonceng yang menggetarkan surga. Bisakah seorang pendekar di atas tingkat ke-7 alam dan kondensasi bertarung melawan atau bahkan membasmi pendekar di alam Tongtian? Betapa dahsyatnya harta karun ini. Tidak heran keluarga kerajaan Yue akan mencarinya bersama dengan aliansi jahat darah. Harta karun seperti itu memang sepadan dengan usaha yang dikeluarkan. Siapa yang memiliki 2 harta ini sekarang? Chu Chao yang bertanya. Nenek Ye menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin tentang ini, tetapi menurut dugaanku, kedua harta karun ini seharusnya berada di tangan penguasa terbaik dari keluarga kerajaan Yue. Chu Chao yang sedikit bingung. Dia sebenarnya tidak tahu siapa guru terbaik di keluarga kerajaan Yue. Senior, guru terbaik dari keluarga kerajaan Yue adalah paman dari kaisar kerajaan Yue saat ini dan saudara dari mantan kaisar kerajaan Yue yang sudah pensiun. Namanya adalah Yue Changhai. Kultivasi Yue Changhai sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari Kasim Hongbao, tetapi dia tidak pernah bertindak selama puluhan tahun. Sekarang kita tidak tahu seberapa tinggi kultivasinya dan seberapa tak terduga kekuatannya. Mendengar ini, Chu Chaoyang tidak dapat menahan perasaan sedikit berat di hatinya. Diperkirakan dengan menangkap Kasim negara Yue, Hongbao, akan cukup untuk mengurangi kekuasaan keluarga kerajaan negara Yue. Namun dia tidak menyangka bahwa di belakangnya ada paman Raja Yue, yang kekuatannya bahkan lebih besar dari Hongbao. Itu saja, paman kekaisaran ini sebenarnya memiliki 2 harta kuno yang sangat kuat. Meskipun situasinya belum sampai pada titik di mana kekuatan besar alam Tongtian kedua negara akan saling bertarung, kita masih perlu membuat persiapan yang sesuai. Bagus sekali. Karena kamu sudah memilih untuk menyerah dan memberitahu kami hal ini, sebagai balasannya, aku bisa memberimu pil untuk memperpanjang hidup. Nenek Ye sangat terkejut. Terima kasih, senior. Terima kasih, senior. Nenek Ye sangat gembira mendapatkan pil umur panjang, karena kekhawatiran terbesarnya adalah umurnya. Karena dia tidak mampu menerobos dan masa hidupnya hampir berakhir, tanpa pil pemanjang hidup, dia akan mati. Chu Chaoyang melakukan apa yang dikatakannya, dan pil umur panjang muncul di tangannya. Setelah memberikan pil itu kepada Nenek Ye, dia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan begitu gembira hingga dia ingin menelan pil itu saat itu juga. Gu Zuo berdiri di sana dan merasa sangat tertekan. Ini adalah ramuan kehidupan yang sangat berharga. Itu diberikan dengan mudah kepada seseorang yang baru saja memilih untuk menyerah, dan kita masih belum tahu apakah dia menyerah dengan tulus. Tetapi ini adalah keputusan Xuanzun, dan Gu Zuoshan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Chu Chaoyang sendiri tidak merasa menyesal. Pil umur panjang mungkin berharga di mata orang lain, tetapi bagi Chu Chaoyang, ia tidak kekurangan pil itu. Total ada 6 pil umur panjang yang disempurnakan pada gelombang pertama. 1 diberikan kepada Yu Fu, Kasim tua di Istana Liangdu, 1 dibawa kembali ke kerajaan Wu oleh Wu Mengbing, dan sekarang 1 diberikan kepada Nenek Ye. Chu Chaoyang masih memiliki 3 pil umur panjang di tangannya. Juga, alasan mengapa kamu belum bisa menerobos pasti karena alasan fisik, kan, kata Chu Chaoyang dengan santai. Nenek Ye terkejut sesaat, lalu tampak terkejut. Senior, apakah kamu melihat itu? Chu Chaoyang tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Nenek Ye memiliki ekspresi yang rumit dan tampak sedikit ragu-ragu. Dia tidak benar-benar menyerah. Sebenarnya, Nenek Ye hanya membuat kompromi sementara, berharap bisa pergi secepat mungkin. Mengenai pil umur panjang, menurutnya itu murni kejutan yang menyenangkan. Lari saja dengan ramuan panjang umur, itulah yang sebenarnya dipikirkan Nenek Ye.
Bekerja untuk Sekte Tianji. Dia tidak mau. Setelah akhirnya mendapatkan pil perpanjangan hidup, tentu saja saya akan melarikan diri secepatnya. Tidak mungkin aku tinggal bersamamu dan bekerja untuk Sekte Tianji. Tetapi sekarang, kata-kata Chu Chaoyang langsung membuat Nenek Ye goyah. Orang senior ini benar-benar melihat sekilas alasan mengapa saya tidak mampu membuat terobosan. Mungkin dia juga bisa membantu saya mengambil langkah itu. Terutama apa yang dikatakan Chu Chaoyang kepadanya di ruang bawah tanah sebagai Xuanzun sebelumnya, dia masih mengingatnya di telinganya. Setelah ragu sejenak, Nenek Ye menggertakkan giginya. Tolong beri saya beberapa petunjuk, senior. Inilah yang ditunggu-tunggu Chu Chaoyang. Jika Nenek Ye tidak bereaksi, Chu Chaoyang akan segera mengubah strateginya dan menggunakan tindakan keras untuk mengendalikan Nenek Ye. Untungnya, reaksi Nenek Ye persis seperti yang diharapkan Chu Chaoyang. Jika aku bertindak, hanya butuh beberapa saat bagimu untuk memiliki kesempatan mencapai alam Tongtian. Kata-kata Chu Chaoyang yang sederhana terdengar seperti guntur di telinga Nenek Ye. Nenek Ye tertegun sejenak. Gu Zuoshan di samping juga diam-diam merasa takjub. Orang yang senior layak menjadi senior. Kepercayaan diri dan keberanian semacam ini sungguh di luar jangkauan orang biasa. Tampaknya di mata senior Xuanzun, alam transendensi yang dirindukan oleh banyak pendekar bukanlah sesuatu yang hebat sama sekali. Hal ini memang benar adanya. Chu Chaoyang, yang memiliki ingatan Kaisar Xuantian, tidak menganggap bahwa seorang prajurit di alam Tongtian adalah sosok yang sangat luar biasa di matanya. Jika Chu Chaoyang bersedia, dia dapat membimbing banyak orang yang terjebak di alam setengah langkah menuju surga untuk mengambil langkah itu. Jika kau bisa membantuku menerobos, aku rela melewati api dan air untukmu tanpa mengeluh. Nenek Ye berlutut di tanah dan berkata dengan penuh semangat. Chu Chaoyang tidak mengatakan apa-apa, tetapi seringai muncul di sudut mulutnya. Bagaimana aku bisa percaya pada orang sepertimu yang tidak konsisten? Nenek Ye tertegun sejenak, lalu terdiam. Gu Zuoshan juga berkata Nenek Ye, jika Anda ingin mendapatkan bimbingan dari para senior, Anda harus menyesuaikan sikap Anda. Ini adalah Sekte Tianji. Anda harus tahu mengapa kami menahan Anda di sini. Apakah Anda benar-benar ingin mendapatkan keuntungan dan kemudian pergi bagaimana bisa semudah itu? Nenek Ye tetap diam rencananya sudah diketahui sepenuhnya oleh semua orang. Ya, dia mengambil ramuan umur panjang, dan ingin mengandalkan Xuanzun senior ini untuk menerobos ke alam Tongtian. Dan kemudian pergi begitu saja. Bagaimana hal sebaik itu bisa ada di dunia? Mereka tidak bodoh, bagaimana mungkin mereka membiarkan Anda mengambil keuntungan dari celah sebesar itu? Jika Anda ingin mendapatkan keuntungan, Anda harus membayar harganya. Melayani Sekte Tianji dan mematuhi perintahnya, inilah harga yang harus dibayarnya. Nenek Ye bertanya pada dirinya sendiri, agar bisa menerobos ke alam Tongtian dan mendapatkan pil umur panjang, bisakah dia mematuhi Sekte Tianji? Setelah menimbang untung dan ruginya, Nenek Ye segera mengambil keputusan. Tentu saja Anda bisa, entah itu ramuan pemanjang umur atau kesempatan untuk memasuki alam Tongtian, itulah yang telah ia kejar sepanjang hidupnya namun tidak pernah dapat ia capai. Saat ini, keduanya ada di hadapanku. Asal dia mengangguk, ramuan umur panjang dan alam Tongtian akan segera diperoleh. Dan harganya hanya mematuhi Sekte Tianji. Mengapa tidak? Saya dengan tulus tunduk kepada Sekte Tianji. Jika saya tidak patuh, saya akan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Nenek Ye berkata dengan serius. Chu Chaoyang melambaikan tangannya tidak perlu bersumpah dengan racun, minumlah pil umur panjang terlebih dahulu, baru aku akan membantumu menerobos ke alam Tongtian. Nenek Ye sangat gembira dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Chu Chaoyang. Kemudian, di sini, Nenek Ye langsung meminum pil umur panjang dan duduk bersila di tanah. Tak lama kemudian, vitalitas Nenek Ye meningkat drastis, dan dia tampak 10 tahun lebih muda, semua aura suram aslinya pun sirna. Meskipun dia masih terlihat seperti wanita tua, dia jelas jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saya merasakannya, rentang hidup saya telah kembali. Nenek Ye begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Harapan hidup meningkat pesat dan vitalitas meningkat drastis. Ini semua dapat dirasakan dengan jelas. Nenek Ye melompat, merasa sangat ringan dan berenergi di setiap bagian tubuhnya. Setelah ledakan kegembiraan, Nenek Ye tidak terbawa suasana dan buru-buru berlutut di tanah dan bersujud kepada Chu Chaoyang. Terima kasih untuk ramuannya. Chu Chaoyang tersenyum sedikit. Kamu telah menyempurnakan pil umur panjang, jadi langkah selanjutnya adalah memasuki alam Tongtian. Nenek Ye sangat gembira dan memiliki harapan yang tak terlukiskan.
Gu Zuoshan yang berdiri di sampingnya memperlihatkan ekspresi iri di wajahnya. Alam Tongtian. Namun, Gu Zuoshan hanya sedikit iri. Dia juga memiliki pil Yuntian yang diberikan oleh Chu Chaoyang, tetapi dia tidak pernah meminumnya. Cepat atau lambat, Gu Zuoshan akan melangkah ke wilayah Tongtian. Alasan mengapa kamu tidak dapat menerobos adalah karena racun yang telah terkumpul dalam tubuhmu dalam waktu lama telah menghalangi kultivasimu. Kata Chu Chaoyang. Nenek Ye tampak getir. Dia berlatih keterampilan racun dan juga mempelajari penggunaan racun. Seiring berjalannya waktu, tubuhnya diracuni oleh banyak racun. Meskipun racunnya tidak berefek, racun itu tetap tersimpan dalam tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, racun-racun ini menjadi rintangan besar, yang menyebabkan kerusakan serius pada tubuh Nenek Ye, sehingga makin mustahil baginya untuk memasuki alam Tongtian. Tentu saja mudah untuk memecahkan masalah ini. Yang harus kita lakukan adalah membuang semua racun yang tersimpan dalam tubuh Nenek Ye. Nenek Ye sendiri mengetahui alasannya dan telah mencoba menghilangkan racun dalam tubuhnya. Tetapi setiap upaya tidak efektif. Terlalu banyak racun yang terkumpul, dan dia berlatih keterampilan meracuni, jadi dia pasti terpapar racun setiap hari. Tidak mungkin dia dapat mengurus keduanya. Kecuali Nenek Ye bertekad untuk melepaskan keahliannya menggunakan racun, tidak akan pernah bersendewa dengan racun lagi, dan perlahan-lahan menghilangkan racun tersebut melalui latihan bertahun-tahun. Namun, Chu Chaoyang punya cara untuk menghilangkan racun di tubuh Nenek Ye dalam jangka waktu tertentu. Pusatkan pikiranmu. Sebelum Chu Chaoyang selesai berbicara, dia meletakkan satu tangannya di atas kepala Nenek Ye. Nenek Ye terkejut dan mengira bahwa senior ini akan membasminya, tetapi dia segera menyadari bahwa pihak lain sedang mencoba membantunya menetralkan racun. Pada saat itu, Nenek Ye dengan cepat berkonsentrasi dan menenangkan pikirannya saat Chu Chaoyang berkata. Chu Chaoyang mengalirkan darah ular piton berbisa itu ke dalam tubuhnya, dan ular itu pun segera menjadi aktif. Racun yang terkumpul dalam tubuh Nenek Ye pun tertarik oleh darah ular piton berbisa itu dan mulai berenang. Wajah Nenek Ye tiba-tiba berubah, dan ekspresi kesakitan muncul. Chu Chaoyang mengabaikannya dan terus menggunakan darah ular piton berbisa untuk menyerap racun di tubuh Nenek Ye. Tak lama kemudian semua racun itu berkumpul menjadi satu dan terus-menerus dilahap dan diserap oleh saripati dan darah ular piton berbisa itu. Nenek Ye terkejut dan menatap Chu Chaoyang dengan tak percaya. Yang terakhir tampak tenang, seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu yang sangat biasa. Dengan mata telanjang, terlihat aliran udara hitam dipindahkan dari Nenek Ye ke Chu Chaoyang. Tetapi setelah udara hitam ini memasuki tubuh Chu Chaoyang, ia dengan cepat menghilang seperti setetes air di lautan. Namun, Chu Chaoyang sendiri tidak merasakan ketidaknyamanan apapun, seolah-olah dia tidak bisa merasakan racun sama sekali. Harus saya katakan, racun yang terkumpul di dalam tubuh Nenek Ye memang dalam dan banyak sekali. Jika Chu Chaoyang tidak memiliki darah ular piton berbisa di tubuhnya, dia benar-benar tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah Nenek Ye. Darah dan saripati ular piton berbisa itu telah menyerap begitu banyak racun dan secara bertahap tumbuh lebih kuat, dan kekuatan darah dan saripatinya secara bertahap meningkat. Suatu hari kemudian, Nenek Ye diam-diam meninggalkan Sekte Tianji. Racun dalam tubuhnya telah dihilangkan sepenuhnya oleh Chu Chaoyang. Alasan Nenek Ye meninggalkan Sekte Tianji adalah karena dia ditugaskan oleh Chu Chaoyang untuk pergi ke negara Wu dan tinggal bersama putri Wu Mengbing. Ini adalah keputusan yang dibuat Chu Chaoyang setelah berkonsultasi dengan Gu Zuoshan. Nenek Ye menetralkan racun dan memperoleh ramuan umur panjang, dan terobosan ke alam Tongtian sudah dekat. Sedangkan untuk negara Liang, memiliki satu orang alam Tongtian lagi akan bagus, namun tidak akan membawa banyak perubahan. Di sisi lain, di kerajaan Wu, hanya ada satu ahli alam Tongtian, Guru Wu Mengbing, dan kekuatannya cukup lemah. Oleh karena itu, Chu Chaoyang mengirim Nenek Ye ke negara Wu. Di satu sisi, tujuannya adalah agar Nenek Ye mematuhi pengaturan Wu Mengbing dan membantu Wu Guo. Di sisi lain, dia juga meminta Nenek Ye untuk diam-diam mengawasi Wu Mengbing. Meskipun ketika Wu Mengbing berada di Sekte Tianji, dia setuju untuk bergabung dengan negara Liang untuk berperang melawan negara Yue. Namun hati manusia tidak dapat ditebak. Tidak seorang pun dapat menjamin apakah Wu Mengbing akan mengatakan satu hal di depan Anda dan hal lain di belakang Anda. Oleh karena itu, seseorang harus berada di sisi Wu Mengbing dan mengawasi setiap gerakannya. Adapun Nenek Ye, Chu Chaoyang sama sekali tidak khawatir kalau dia akan mengkhianatinya. Karena ketika Chu Chaoyang sedang mengeluarkan racun untuk Nenek Ye, dia juga diam-diam mengirimkan jejak aura Kaisar Ilahi ke tubuh Nenek Ye, yang kemudian bersembunyi di dantian Nenek Ye.
Jejak aura Kaisar Ilahi ini tidak akan berpengaruh apapun pada Nenek Ye, tetapi dapat mengendalikan kehidupan Nenek Ye. Jika Nenek Ye berpura-pura patuh tetapi sebenarnya tidak patuh, maka Chu Chaoyang dapat mengaktifkan jejak energi Kaisar Ilahi ini dan membuat Nenek Ye berharap dia mati tetapi tidak dapat hidup. Chu Chaoyang memberitahu Nenek Ye dengan sangat jelas bahwa dia telah menggunakan suatu cara padanya dan membiarkan dia mengalami kengerian aura Kaisar Ilahi. Setelah menahan rasa sakit luar biasa, Nenek Ye semakin menghormati Chu Chaoyang, dan sedikit harapan terakhir di hatinya pun sirna. Jadi, Nenek Ye pergi ke negara bagian Wu. Negara bagian Yue, ibu kotanya. Pagi-pagi sekali, gerbang kota dibuka dan para prajurit yang menjaga kota keluar untuk berpatroli seperti biasa. Tetapi begitu mereka meninggalkan kota, mereka menemukan mayat di luar kota. Terlebih lagi, ini adalah mayat tanpa kepala. Kapten, lihat. Seorang prajurit berteriak, dan semua orang bergegas maju. Kapten prajurit itu mendorong semua orang menjauh, melihat lebih dekat mayat tanpa kepala itu, dan wajahnya berubah drastis. Kapten prajurit itu telah melihat dunia. Begitu dia melihat pakaian yang dikenakan mayat itu, dia tahu bahwa laki-laki itu kaya atau bangsawan. Cepat dan lihat mayatnya untuk melihat apakah ada sesuatu. Beberapa tentara yang berpatroli segera menggeledah mayat itu dan menemukan sebuah token. Kapten prajurit itu mengambil token itu dan melihat kata cerah Yue terukir di bagian depan token. Di bagian belakang token terdapat kata naga. Kepala kapten prajurit itu berdengung, tangannya gemetar, dan token itu langsung jatuh ke tanah. Kapten, ada apa? Tubuh siapa ini? Kapten, apa yang harus kita lakukan? Melihat wajah ketakutannya, beberapa prajurit tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Keringat sudah mengucur dari dahi sang kapten, dan tangannya gemetar tak terkendali. Tanpa ragu, dia mengeluarkan slip giok komunikasi dan memberitahu atasan langsungnya tentang penemuannya di sini. Tokoh-tokoh penting dari Departemen Pertahanan Kota Yuedu segera tiba. Dia mula-mula melihat mayatnya, lalu mengambil token dan mengamatinya. Lalu, ekspresi orang tersebut menjadi sangat ngeri, persis seperti kapten para prajurit. Sesuatu yang besar akan terjadi. Orang ini buru-buru mengeluarkan slip giok komunikasi dan langsung menghubungi penjaga Departemen Pertahanan Kota. Si Wei dari Departemen Pertahanan Kota bertanggung jawab atas seluruh Departemen Pertahanan Kota dan merupakan petinggi di Istana Negara Yue. Setelah menerima laporan dari bawahannya, penjaga itu bergegas ke tempat kejadian secepat mungkin. Banyak orang yang berkerumun di luar kota akibat kejadian ini, namun untung saja tentara sudah menutup rapat keadaan di sekitar, sehingga tidak banyak yang melihat jenazah tersebut. Namun, beberapa rumor telah menyebar diam-diam di ibu kota negara bagian Yue. Si Wei mengambil token itu dan melihat kata naga di belakangnya. Wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Cepat, ambil mayatnya dan ikuti aku. Si Wei memerintahkan anak buahnya untuk membawa tubuh tanpa kepala itu dan menyuruh prajurit membersihkan jalan, langsung menuju istana. Ketika mereka tiba di istana, Si Wei meminta penjaga gerbang istana untuk melaporkan kepada Kaisar Yue bahwa ada masalah mendesak yang mengharuskannya menemuinya. Tak lama kemudian, penjaga itu memperbolehkan Si Wei masuk. Mayat tanpa kepala juga dibawa ke istana. Ketika mereka tiba di aula istana, Kaisar Yue saat ini, Yue San Mingduan, sedang duduk di singgasana naga dengan ekspresi tenang. Yang mulia, hambamu yang rendah hati memberi salam kepada Anda. Si Wei memasuki aula terlebih dahulu dan membungkuk pada Yue Sanming dengan wajah berat. Yue Sanming mengerutkan kening dan bertanya, mengapa Si Wei tampak begitu tidak senang apa yang ingin kamu laporkan? Penjaga itu, yang berusia hampir 60 tahun, membenturkan kepalanya ke tanah. Yang mulia, hari ini para prajurit Departemen Pertahanan Kota menemukan mayat tanpa kepala di luar kota. Di mayat itu, ada sebuah tanda. Tanda ini, Si Wei tidak tahu harus berkata apa lagi saat tiba di sini. Yue Sanming sedikit bingung tubuh tanpa kepala tanda apa yang terjadi jelaskan dengan jelas. Si Wei ragu sejenak, namun akhirnya menyerahkan tokennya. Kasim itu datang dan mengambil token itu. Dia mengintipnya dan sangat ketakutan hingga dia menjadi pucat dan hampir menjatuhkan token itu. Melihat situasi ini, Yue Sanming menjadi semakin bingung, dan perasaan tidak tenang tiba-tiba muncul di hatinya. Kasim itu membawa tanda itu ke Yue Sanming dengan tangan gemetar. Yang mulia, Yue Sanming mengambil tokennya. Dia tidak perlu melihatnya. Hanya dengan menyentuh token itu, dia tahu siapa pemiliknya. Ini merupakan kenang-kenangan pribadi yang diberikannya kepada ketiga putranya, yang melambangkan status keluarga kerajaan Yue.
Setiap token itu unik. Token milik Long Air. Ekspresi Yue Sanming berubah dan dia meletakkan token itu di atas meja. Anda baru saja mengatakan bahwa token ini ditemukan dari mayat tanpa kepala. Memang, tangan Yue Sanming mengepal tanpa sadar, dan urat biru di dahinya menonjol. Di mana mayatnya, Yang Mulia? Itu ada di luar istana. Bawa masuk. Pada saat itu, mayat tanpa kepala itu langsung dibawa ke aula. Yue Sanming segera berdiri dan berjalan cepat ke arah mayat itu. Meskipun kepalanya hilang, sebagai seorang ayah, Yue Sanming tahu betul bahwa ini adalah tubuh putranya, Yue Zhenglong. Ayah dan anak terhubung oleh hati. Mata Yue Sanming tiba-tiba memerah, dan dalam sekejap dia tampak menua 10 tahun. Dia terhuyung mundur. Yang Mulia, Si Wei bergegas maju untuk mendukungnya. Tubuh Yue Sanming gemetar dan ada kesedihan di wajahnya. Anakku, di aula, suara melengking Yue Sanming bergema. Semua dayang istana dan Kasim di aula bersujud di tanah karena ketakutan. Biarkan putra tertua dan kedua memasuki istana. Segera. Begitu dekrit kekaisaran dikeluarkan, pangeran tertua Yue, Yue Zhengying, dan pangeran kedua, Yue Zhenqiong, segera bergegas ke istana. Ketika mereka berdua tiba, mereka juga mengetahui bahwa Yue Zhenglong telah terbasmi. Kedua pria itu sangat sedih dan marah, mata mereka merah, dan mereka berteriak-teriak ingin membasmi seluruh klan si pembasmi. Yue Sanming menatap mereka berdua dan bertanya, kemana dia pergi sebelumnya? Yue Zhengying menggertakkan giginya dan berkata, negara Liang. Mengapa kamu ingin pergi ke Liang? Yue Zhengying berkata, ada lelang di negara bagian Liang. Konon katanya ada pil umur panjang. Kakak ketiga saya ikut lomba memperebutkan pil umur panjang itu, tapi dia tidak menyangka akan terbasmi. Yue Zhenqiong berkata, pasti seseorang dari negara bagian Liang yang melakukan ini. Yue Sanming mengangguk berulang kali. Beraninya kau, negara Liang, membasmi anakku, aku akan membuat seluruh negara Liang dikubur bersama anakku. Tepat pada saat itu, pengawal kekaisaran datang untuk melapor. Yang Mulia, kerajaan Wu telah mengumumkan secara terbuka bahwa pangeran ketiga Yue Zhenglong dibasmi oleh putri Wu Mengbing. Kepala pangeran ketiga ada di Wu. Jika Yang Mulia menginginkan kepala itu kembali, Anda harus menyerahkan 7 kota kepada Wu. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang di aula tercengang. Ternyata itu si Jalang Wu Mengbing. Yue Sanming meraung dengan menyedihkan, matanya merah bagaikan bara api, dan hasrat membasmi yang kuat terpancar tak terkendali darinya. Saudara Yue Zhengying dan Yue Zhenqiong juga sangat marah dan ingin segera bergegas ke negara Wu untuk mencabik-cabik Wu Mengbing. Semua orang di aula itu tergeletak di tanah, gemetar. Ayah, aku akan segera memimpin pasukanku ke kerajaan Wu, menangkap wanita Jalang Wu Mengbing, dan mengeksekusinya dengan tebasan lambat untuk membalaskan dendam saudara ketigaku. Yue Zhengying meraung, tampaknya dibutakan oleh amarah. Yue Zhenqiong tidak mengatakan apa-apa, tetapi wajahnya sangat muram dan tinjunya terkepal. Dasar kau orang menyebalkan, Wu Mengbing. Beraninya kau membasmi anakku. Aku akan memastikan seluruh kerajaan Wu akan dikubur bersamanya. Yue Sanming tidak ragu-ragu dan langsung mengambil keputusan untuk menyerang negara Wu tanpa berpikir panjang. Tidak heran keluarga Yue begitu marah. Wu Mengbing membasmi Yue Zhenglong, mengirim jasadnya kembali ke Yue, membawa kepalanya kembali ke Wu, dan mengancam akan memaksa Yue menyerahkan 7 kota. Ini sama saja dengan mempermalukan keluarga kerajaan Yue. Di mata Yue Sanming dan yang lainnya, Wu Mengbing hanya ingin menghancurkan dirinya sendiri. Setelah dekrit kekaisaran dikeluarkan, seluruh kerajaan Yue mulai beroperasi sekaligus. Oleh karena itu, para menteri negara Yue dipanggil ke istana pada malam hari dan mengetahui berita meninggalnya pangeran ketiga Yue Zhenglong. Para menteri terkejut, dan kemudian mereka semua menjadi sangat marah. Berani sekali Wu sampai berani membasmi pangeran kita. Kirim pasukan ke Wu segera untuk membalaskan dendam pangeran ketiga. Hancurkan kerajaan Wu dan basmi semua orang di dalamnya. Para menteri marah dan berbicara mendukung serangan Yue terhadap Wu. Di mata para menteri, negara Wu selalu menjadi domba yang harus disembelih, dan hanya layak mengemis belas kasihan dari negara Yue. Tetapi sekarang, negara Wu benar-benar membasmi pangeran ketiga dari negara Yue mereka, dan secara terbuka menuntut negara Yue untuk menyerahkan 7 kota. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini sungguh keterlaluan. Pasukan berjumlah 200.000 orang dari negara bagian Yue berkumpul dan berbaris di perbatasan antara negara bagian Wu dan Yue, dan dipimpin secara pribadi oleh pangeran tertua, Yue Zhengying. Asalkan perintah diberikan, 200.000 pasukan ini akan menyerbu wilayah Wu. Tentu saja,
Negara Wu juga telah melakukan persiapan sejak lama, dengan mengerahkan pasukan sebanyak 100.000 orang di perbatasan, selalu berjaga-jaga terhadap serangan dari negara Yue. Wu Mengbing tahu betul bahwa begitu dia menyebarkan berita kematian Yue Zhenglong dan mengakui bahwa dia bertanggung jawab, negara Yue akan segera mengirim kavaleri untuk menyerangnya. Oleh karena itu, pada hari Wu Mengbing kembali ke Wu, ia mulai mempersiapkan perang antara kedua negara. Namun, Wu Mengbing juga sangat khawatir. Jika kerajaan Yue benar-benar menyerang tanpa peduli akibatnya, maka dengan kekuatan kerajaan Wu, mereka tidak akan mampu bertahan selama beberapa hari dan pasti akan diserbu oleh pasukan Yue. Dan kali ini, negara Yue pasti akan berhenti pada waktu yang tepat seperti terakhir kali. Terakhir kali, negara Yue melancarkan serangan besar-besaran terhadap negara Wu, dengan 3.000 prajurit Yue sebagai garda depan. Mereka melewati pos pemeriksaan Wu sepanjang jalan dan menyerang Huanglong secara langsung, tiba di kota Wu, yang membuat raja dan para menterinya ketakutan. Saat itu, bahkan Wu Mengbing pun terkejut dan berpikir bahwa kerajaan Wu benar-benar akan binasa. Jika negara Yan tidak turun tangan untuk menghentikan negara Yue, negara Wu mungkin tidak akan ada hingga saat ini. Kali ini, negara Yue mengirim pasukan atas nama balas dendam. Baik Kaisar Yue Sanming, kedua pangeran, maupun menteri negara Yue, mereka semua ingin menghancurkan negara Wu hingga rata dengan tanah. Jika mereka benar-benar menyerang negara Wu, mereka pasti tidak akan menyerah. Wu Mengbing berada di bawah tekanan besar karena dia tidak dapat mengandalkan negara Yan saat ini. Ia hanya berharap negara Liang tidak mengingkari janjinya dan akan memberikan bantuan pada waktu yang tepat. Jika tidak, negara Wu akan hancur. Negara Wu dan Yue berperang lagi, dan orang-orang di kedua belah pihak sangat terkejut. Karena itu begitu mendadak, warga Wu sangat ketakutan. Terakhir kali Yue menyerang Wu, hal itu meninggalkan bayangan gelap bagi rakyat Wu. Kali ini negara Yue datang lagi, dan negara Wu pasti akan dibanjiri darah. Ketika alasan pemberontakan Yue dipublikasikan, orang-orang dari kedua negara terkejut. Putri Wu Mengbing dari kerajaan Wu sebenarnya membasmi pangeran ketiga dari kerajaan Yue, Yue Zhenglong, dan membawa kepalanya kembali ke kerajaan Wu. Tidak heran Vietnam begitu marah. Ini hanyalah perseteruan darah yang tidak dapat didamaikan. Orang-orang Yue merasa bangga. Mereka bangga menjadi orang Yue, tapi sekarang orang-orang rendahan Wu benar-benar membasmi pangeran mereka. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Negara Wu harus membayar utang darahnya dengan darah. Oleh karena itu, rakyat negara Yue tidak memiliki ketidakpuasan apapun. Sebaliknya, mereka bersatu dan memiliki moral yang tinggi. Rakyat sangat mendukung keputusan negara Yue untuk mengirim pasukan. Bahkan banyak pemuda dan kuat yang secara sukarela bergabung dengan tentara dan ingin mengabdi pada kerajaan Yue. Moral orang Yue tinggi, dan mereka siap menyerang negara Wu. Di sisi lain, di pihak Wu, meskipun Wu Mengbing telah mempersiapkan tanggapan sejak awal, moral negara masih sangat rendah. Banyak orang yang menyalahkan Wu Mengbing, mengatakan bahwa Wu Mengbing akan merugikan kerajaan Wu. Bahkan ada beberapa menteri yang berwatak buruk, yang secara terbuka mengumpat Wu Mengbing di istana, dengan mengatakan bahwa Wu Mengbing adalah penyebab kehancuran negara. Wu Mengbing berada di bawah tekanan luar biasa dan sangat menderita, tetapi sebagai seorang wanita, dia mengertakkan gigi dan bertahan, tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Dia tahu betul bahwa ini adalah saat yang kritis dan dia harus bertahan tidak peduli seberapa besar tekanan yang dialaminya. Jika dia mundur, maka negara Wu tidak akan punya harapan. Senior, kerajaan Yue dan kerajaan Wu sedang bertarung. Di pelataran di gunung belakang, Gu Zuoshan tengah memegang selembar pesan giok dan berbicara kepada Chu Chaoyang dengan ekspresi agak gembira di wajahnya. Chu Chaoyang sangat tenang ketika mendengar ini. Pertarungan tidak dimulai sampai saat ini, yang sedikit lebih lambat dari yang diharapkannya. Tapi itu tidak masalah, yang penting kita berjuang. Bagaimana situasi di negara bagian Wu sekarang? Chu Chaoyang bertanya. Gu Zuoshan berkata tekanannya sangat besar. Pasukan Yue yang berkekuatan 200.000 orang telah melintasi perbatasan, dan pasukan Wu yang berkekuatan 100.000 orang telah bercokol di kota Yong'an dan kota Tian'an. Mereka telah diserang selama 3 hari. Meskipun mereka masih dapat bertahan, diperkirakan mereka tidak akan dapat bertahan lama. Chu Chaoyang mengangguk sedikit. Negara Yue sudah kuat, jauh lebih kuat daripada negara Wu dalam hal kekuatan nasional dan kekuatan militer. Dengan pasukan Yue yang berjumlah 200.000 orang, Wu tentu tidak akan mampu bertahan lama. Senior, apakah Yang Mulia ingin mengirim pasukan? Gu Zuoshan bertanya. Chu Chaoyang berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya.
Tunggulah sedikit lebih lama. Gu Zuoshan sedikit bingung. Menunggu sedikit lebih lama. Jika kita menunggu lebih lama lagi, bagaimana jika negara Wu dihancurkan oleh negara Yue? Lagi pula, saat terakhir kali 3.000 tentara Vietnam menaklukkan Wu masih segar dalam ingatan kita. Jika hal ini terjadi lagi, bahkan jika Liang mengirimkan pasukan, air yang jauh tidak akan mampu memadamkan api di dekatnya dan kesempatan itu akan hilang. Jangan khawatir, kerajaan Wu tidak akan runtuh semudah itu. Pertarungan antara kedua pasukan hanyalah awal. Yang sebenarnya kita perebutkan adalah jumlah dan kekuatan prajurit terbaik di kedua belah pihak. Chu Chaoyang berkata dengan ringan. Perang Wu Yue sedang berlangsung gencar. Namun, perang ini tidak menarik perhatian 7 negara dataran tengah. Mata dunia tertuju pada pertempuran Yan dan Zhao yang akan datang. Bagaimana dengan perang Wu Yue? Mereka hanyalah 2 negara bawahan kecil. Di mata negara-negara besar, itu hanyalah pertikaian kecil. Tentu saja, sebagai negara kedaulatan, Yan secara alami tidak puas dengan perang antara Wu dan Yue saat ini. Jam berapa sekarang? Pertarungan akan segera dimulai, mengapa kalian berdua saling bertarung? Negara Yan segera mengirim orang untuk mencegah kedua negara bertempur untuk sementara waktu dan menunggu sampai perang Yan Zhao berakhir sebelum membahas hal lain. Kedua negara tampak sepakat di permukaan, tetapi setelah berurusan dengan utusan dari Yan, mereka terus bertempur sampai mati, tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Negara bagian Yan tidak punya pilihan. Sekarang sulit baginya untuk mengurus kedua belah pihak. Dia hanya bisa mengabaikan urusan Wu dan Yue untuk saat ini dan berkonsentrasi menangani pertempuran antara Yan dan Zhao. Pada hari ke-10 perang, kedua kota yang dipertahankan Wu akhirnya hilang. Tentara Wu yang kalah mundur, sedangkan moral tentara Yue tinggi dan maju semakin cepat, dan berhasil merebut 9 gerbang kota di perbatasan Wu satu demi satu. Selama mereka merebut 2 gerbang kota lagi dan melintasi pegunungan, mereka akan dapat memasuki jantung Wu dan mengancam ibu kotanya. 410.